Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 45. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Long Wei juga merasa seolah-olah ada jarum tajam yang menusuk jiwanya. Tetapi kini jiwa dan tubuhnya berada dalam harmoni yang sempurna. Bahkan daya tahannya terhadap benturan pun jauh lebih kuat. Ia langsung menangkisnya. 9 kematian, bunuh. Xia Monkey meraung, dan langsung berubah menjadi raksasa setinggi 18 kaki. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan momentumnya luar biasa. Sambil memegang pedang di tangannya, ia menginjak daun teratai yang patah dan bergegas menuju Long Wei dan yang lainnya. Long Wei, kelihatannya kuat sekali. Gadis kotor itu tersenyum, tingginya setidaknya 6 meter, tetapi tidak ada aura di tubuhnya, seolah-olah dia orang biasa, dan dia menerjang maju dengan tangan kosong. Dalam sekejap, 5 orang menyerang pada saat yang sama. Gulungan. Long Wei tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa setinggi 180 kaki, dengan aura yang kuat dan perkasa. Ia meraung, dan pikiran ilahi tak kasat matanya berubah menjadi pedang, pisau, dan tombak tajam yang langsung menyerang Danzu Zhenren, Fei Sui Zhenren, Jiuxi Zhenren, Zuan Shuiqi, dan Xia Monkey. Taoist Yuan Shen mencapai kemajuan terbesar dalam waktu singkat untuk mencapai Yuan Shen. Prinsipnya sama. Ketika seorang pemurni dewa atau iblis mencapai tingkat roh primordial, ia akan mencapai kemajuan terbesar. Ketika Long Wei mencapai tingkat ke-12, jiwanya dipelihara oleh tubuh ilahi dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan, ia tidak jauh tertinggal dari roh primordial kedua. Dampaknya langsung menyebabkan wajah kelima orang itu berubah. Hancurkan. Long Wei, dengan momentumnya yang luar biasa, memegang 2 pedang peri raksasa di tangannya dan mengayunkannya dengan suara siulan. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung memenggal kepala binatang seputih salju itu. Bang! Kepala binatang seputih salju itu terpenggal dan berubah menjadi benang sutra putih tak terhitung jumlahnya yang berkibar kembali. Gadis berambut perak yang memegang pengocok juga menunjukkan ekspresi terkejut. Maju! Setelah Long Wei memenggal kepala binatang seputih salju itu dengan pedangnya, cahaya pedang menyambar kemana-mana, dan keenam ular hitam yang menyerbu lebih dulu semuanya terpotong kembali. Membunuh! Mengikuti Long Wei, dia tiba di depan Xia Monkey dalam 1 langkah, dan cahaya pedang menebas langsung ke arah Xia Monkey. Aku akan menangkisnya. Xia Monkey ketakutan oleh momentum Long Wei yang dahsyat. Ia tak berani bertindak gegabah dan fokus melawan. Dan disertai dentuman keras, raksasa setinggi 18 kaki Xia Monkey terlempar mundur bagai meteorit, menghantam perisai cahaya terlarang di kejauhan, lalu jatuh ke tanah. Terlalu kuat. Xia Monkey, Zuan Shuiqi dan Master Fei Sui semuanya sangat terkejut. Long Wei memiliki keunggulan yang luar biasa melawan mereka bertiga. Jika bertarung 1 lawan 1, dia mungkin bisa membunuh mereka dalam 2 atau 3 ronde. Swoosh! Pada saat ini, gadis kotor itu melangkah maju untuk menyapa Long Wei dan mengulurkan telapak tangannya, yang menebas Long Wei seperti pisau. Pisau telapak tangan itu, sungguh luar biasa. Long Wei juga merasa itu misterius dan tak terduga. Dalam hal keistimewaan, itu jelas lebih baik daripada ilmu pedangnya sendiri. Long Wei juga datang sambil mendesing pedangnya. Bang! Cahaya pedang dan telapak tangan saling bertabrakan, dan gadis kotor itu terkejut dan mundur 3 langkah, sementara Long Wei mundur selangkah. Apa? Long Wei terkejut. Ketika dia menyerang di bulan-bulan terakhir dunia bulan dan lanskap, dia menggunakan tangan pemetik bintang. Dia tidak berani menyembunyikan kelemahannya. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Seperti ketika dia berhadapan dengan Xia Monkey sebelumnya, dia tidak bisa membunuhnya dengan satu gerakan bahkan jika dia menggunakan tangan pemetik bintang. Jelas, mereka semua yang masih hidup sangat kuat. Tapi gadis di depannya berani melawan pedangnya dengan tangan kosong dan bahkan menangkisnya. Sungguh keterlaluan. Kalian urus saja wanita itu, aku akan urus Long Wei. Gadis nakal itu tampak sangat bersemangat. Long Wei mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Sambil memegang 6 pedang, dia menyerang gadis kotor itu dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, pergilah sekarang. Jarang sekali bertemu lawan yang tangguh. Gadis kotor itu maju untuk menyambutnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Long Wei tak kenal ampun. Dengan 3 kepala dan 6 lengannya, cahaya pedang itu secepat kilat dan seterang tirai. Namun, gadis kotor itu mengandalkan telapak tangannya untuk melambai di depannya berulang kali, dan berhasil menangkis sebagian besar cahaya pedang. Meskipun cahaya pedang yang tersisa menembus tubuhnya, hanya meninggalkan beberapa luka. Kenapa tubuhnya seperti senjata ajaib? Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku untuk menebas pedang, yang bahkan bisa menghancurkan senjata ajaib di permukaan tanah. Tapi itu hanya menyebabkan luka kecil di kulitnya? Long Wei terkejut. Aku tidak bisa terlibat dengannya.
Long Wei menghindar dan bergegas menuju Master Fei Shui dan Zuan Shuiqi. Kau milikku. Gadis kotor itu mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi makhluk berkepala 3 dan berlengan 6. Pada saat yang sama, ia bergerak bersama Long Wei bagaikan aliran air. Keenam telapak tangannya menampar dan menebas Long Wei berulang kali. Apa yang terjadi? Long Wei cemas. Gadis di depannya memeluknya erat-erat. Meskipun ilmu pedangnya kuat, tubuh lawannya bagaikan senjata ajaib dan mampu menangkisnya sepenuhnya. Ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Melihat ini, Master Fei Shui, Zuan Shuiqi, Xia Mangqi dan Master Danzu semuanya mencoba membunuh Yue pada saat yang bersamaan. Hitam dan putih. Tai Chi. Yue berdiri di sana, dikelilingi Phoenix hitam dan Phoenix putih bagaikan tembok kokoh, menghadapi serangan 4 orang sekaligus. Kepala binatang raksasa seputih salju, 6 ular hitam, segel rahasia yang dibuat oleh Danzu Zenren, serta segel tembus pandang raksasa di udara, menghantam kedua Phoenix itu berulang kali. Adik laki-laki, kata Yue dengan cemas. Kakak senior. Long Wei mengerti bahwa kakak seniornya tidak bisa bertahan. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dan ia pandai bertahan, ia tetap tidak bisa menahan serangan 4 orang sekaligus. Long Wei, yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, meraung, minggir. Hanya kamu saja tidak cukup. Gadis nakal itu juga sangat cakap dan sepenuhnya bergantung pada Long Wei. Bahkan ketika Long Wei bertarung dengan Siamang Zishan, ia tidak merasa begitu dirugikan. Gadis di depannya tidak hanya memiliki tubuh seperti senjata ajaib, tetapi juga memiliki pemahaman Tao yang sangat tinggi. Setiap gerakannya sangat misterius dan benar-benar menjeratnya, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Adik laki-laki, suara Yue terngiang di benak Long Wei. Long Wei juga melihat pemandangan di kejauhan. Bang! Burung Phoenix putih itu akhirnya roboh, dan Xia Mangqi, yang tingginya 18 kaki, menyerbu sambil menghunus pedang di tangannya. Maju! Long Wei dengan penuh semangat menggunakan formasi pedang Xiao Qian, dan tiba-tiba lebih dari 700 pedang terbang melayang di udara, dan seberkas cahaya pedang mengembun dan melesat dengan cepat, langsung membunuh Xia Mangqi. Meskipun kekuatan tempur jarak dekat Long Wei meningkat pesat, kekuatan formasi pedang Xiao Qian tidak banyak meningkat. Sial! Xia Mangqi menangkis formasi pedang Xiao Qian dengan satu pisau. Meski tubuhnya gemetar, ia tetap menerjang Yue. Hanya ada satu burung Phoenix hitam, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi anjing laut besar, ular hitam, dan kepala binatang putih salju. Xia Mangqi hampir menyerang. Yue mencoba mundur, tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri ketika dia dikelilingi oleh musuh dalam formasi terlarang? Dang! Pedang di tangan Xia Mangqi menghalangi cahaya pedang formasi pedang Xiao Qian, tetapi tangan kirinya tiba-tiba memancarkan berbagai warna aneh, bahkan ada aura hitam samar. Tangan kiri yang menakutkan ini langsung mencengkeram Yue. 10.000 sengatan racun. Wajah Yue berubah drastis. Engah. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Xia Mangqi, yang telah memurnikan tubuh dewa atau iblis, dalam pertarungan jarak dekat? Tiba-tiba, jari telunjuk tangan kirinya yang memancarkan energi hitam menembus celah senjata ajaib dan langsung menembus perut Yue. Racun mengerikan itu langsung menyerbu ke seluruh tubuhnya, dan wajah Yue tiba-tiba berubah pucat pasi. Yue juga mengerti bahwa itu benar-benar momen hidup dan mati, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berlumuran darah, membentuk Tai Chi berwarna darah. Memanggil. Yue berubah menjadi cahaya pelangi berwarna merah darah dan tiba-tiba mundur 100 kaki sebelum jatuh, menyemburkan darah hitam dari mulutnya. Ada luka mengerikan di perutnya, yang penuh dengan darah hitam. Long Wei menyaksikan adegan ini dengan mata kepalanya sendiri. Kakak perempuannya tertusuk di perut oleh Xia Mangqi, dan ia jatuh ke tanah sambil muntah darah. Hal ini membuat mata Long Wei langsung memerah. Ketakutan dan kemarahan yang tak tertahankan langsung memenuhi seluruh hatiku. Ah! Long Wei melolong. Niat membunuh yang tak berujung memenuhi setiap bagian jiwa. Bunuh! 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 Bunuh mereka semua! Hancurkan semua rintangan! Marah saja, percuma. Gadis nakal itu masih mengganggu Long Wei, tampak menikmatinya. Bunuh! Teriak Long Wei. Raungan itu datangnya dari lubuk hatiku yang terdalam, dari kedalaman jiwaku. Long Wei, yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mengayunkan 6 pedang abadi secara bersamaan. 6 cahaya pedang raksasa langsung menyilaukan dan berubah menjadi 6 benang sutra. Cahaya pedang berubah menjadi sutra. Tak ada rintangan yang bisa menghentikannya, dan ia akan menembus semua rintangan. Niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya, tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan puluhan ribu pertempuran hidup mati tahun lalu terasa lebih bermanfaat daripada 10 tahun meditasi yang biasa. Ilmu pedang-pedang 3 kaki yang diwariskan kepada Long Wei dari lubuk jiwanya oleh Dewa Utara muncul kembali. Niat membunuh yang tak berujung dan mengerikan, tekad kuat yang tak terbendung, hati pedang yang tak tertandingi dan wawasan sebelumnya.
membuat Long Wei langsung menampilkan jurus ketujuh pedang tiga kaki. Jurus ketujuh dari pedang tiga kaki tebasan pedang satu kata. Wah! 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 6 cahaya pedang bagai sutra menyambar tubuh gadis kotor itu. Ketika pedang pertama jatuh, wajahnya berubah, karena pedang pertama telah memotong salah satu tangannya. Tubuhnya, yang bagaikan senjata ajaib, tak mampu menahan cahaya pedang setajam itu. Mundur. Gadis kotor itu tak lagi merasa sesantai sebelumnya. Bahkan sedikit takut. Ia mundur dengan panik. Wow! Salah satu lengannya terluka dan meninggalkan luka besar di dadanya. Namun, ia akhirnya mundur. Tubuh sucinya segera pulih. Ia menatap Long Wei dengan kaget dan marah cahaya pedang itu bagaikan sutra. Dia telah mencapai tingkatan seperti itu. Pedang itu bersinar seperti sutra. Dia baru berlatih selama lebih dari 30 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat pedang ringan bagai sutra. Dia benar-benar jenius yang langka di bidang pedang. Dia benar-benar punya peluang untuk meraih juara pertama di konferensi takdir abadi ini. Bahkan Siamang Zishan mungkin tidak sehebat dia. Di aula utama Istana Tianmang, baik 9 dewa sejati yang murni maupun hampir 1000 dewa surgawi terkejut dan berseru takjub. Pedang itu bersinar seperti sutra. Ini menandakan bahwa ia telah mencapai tingkatan yang sungguh tak tertandingi dalam jalan pedang. Jurus ketujuh dari pedang tiga kaki, tebasan pedang satu kata, adalah tingkatan di mana cahaya pedang seringan benang sutra. Faktanya, 3 jurus terakhir pedang tiga kaki, yaitu jurus ketujuh, ke-8, dan ke-9, jauh lebih mengerikan daripada jurus-jurus sebelumnya. Bahkan kemampuan Beijing abadi pun tak mampu mencatat semuanya dalam buku. 6 gerakan pertama pedang tiga kaki dianggap sebagai kemajuan bertahap, yang membawa praktisi ke tingkat alam jalan agung. Kemajuan setiap gerakan tidak terlalu besar, karena 6 gerakan pertama berfokus pada kemajuan bertahap, dan utamanya diajarkan kepada generasi mendatang. Gerakan-gerakan ini dirangkum dalam sebuah buku, sehingga setiap gerakan memiliki kemajuan yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dipraktikkan. Tetapi 3 gerakan terakhir yang tidak dapat dicatat dalam buku adalah gerakan yang kekuatannya terus meningkat dengan cepat. Gaya ketujuh telah mencapai tingkat pendekar pedang berusia 300.000 tahun. Gaya ke-8 sudah sebanding dengan tingkat makhluk surgawi biasa. Jurus ke-9 dianggap sebagai jurus tertinggi di antara semua dewa abadi. Berkat jurus ke-9 inilah, Dewa Pengembara Utara dapat menyaingi para dewa abadi sejati, meskipun ia adalah seorang dewa pengembara. Ketiga gerakan ini, masing-masing merupakan lompatan besar. Setiap gerakannya sangatlah kuat. Yu Wei berbaring di sana, berusaha sekuat tenaga mengendalikan senjata ajaib itu untuk membentuk Phoenix hitam dan Phoenix putih. Pada saat yang sama, sebuah botol giok muncul di tangannya, dan kekuatan Yuan menghancurkan botol giok itu, dan sebuah pil terbang langsung ke mulutnya. Baz luka di perutnya sembuh dengan cepat. 10.000 sengatan racun. Yu Wei tahu dia dalam masalah. 10.000 racun, Akademi Hitam Putih juga memiliki kekuatan magis ini. Namun, ada terlalu banyak kekuatan magis yang tersembunyi dalam keluarga kerajaan Xia Agung. Salah satunya adalah sengat 10.000 racun. Xia Mangqi mengembangkan kekuatan magis ini. Sengat 10.000 racun sebenarnya sangat beracun, dan membutuhkan sejumlah besar racun aneh untuk diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Sebagai seorang jenius keluarga kerajaan, Xia Mangqi secara alami dapat memperoleh racun aneh yang langka, sehingga sengat 10.000 racun yang ia kembangkan juga sangat ganas. Begitu dia menyentuhmu, kau akan langsung diracuni. Jika itu dewa atau iblis yang berlatih kultivasi fisik, dia tidak akan takut, tetapi Yu Wei berlatih Qigong, dan daya tahan tubuhnya tidak cukup, jadi dia hanya bisa mengandalkan pil. Jika dia ingin menekan racun dari 10.000 sengatan racun, Yu Wei tidak memiliki pil seberharga itu. Mati. Xia Mangqi datang sambil tertawa terbahak-bahak dari kejauhan, namun seberkas cahaya pedang keemasan terbang di atasnya, yang ternyata adalah cahaya pedang dari formasi pedang Xiao Qian. Meskipun cahaya pedang dari formasi pedang ini cukup kuat, itu sama sekali tidak bisa menggoyahkanku. Xia Mangqi telah menangkisnya beberapa kali. Kali ini ia mengayunkan pedang di tangannya lagi untuk menangkis cahaya pedang itu. Wow! Cahaya pedang itu bagaikan benang, tetapi kekuatannya luar biasa. Xia Mangqi lengah dan pedang di tangannya terpotong lalu terlempar. Buku-buku jarinya retak dan seluruh tubuhnya terkejut dan mundur. Namun, saat itu, Long Wei, yang luar biasa cepat, telah menerjang ke depan. Xia Mangqi membalikkan tangannya dan sebuah pedang muncul di kedua tangannya. Mati. Long Wei, yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, sangat ganas. 6 cahaya pedang itu seperti roda raksasa, melesat satu demi satu. Mata Xia Mangqi melebar saat dia dipotong-potong. Terlahirlah teratai air dan api, meliliti pecahan-pecahan itu dan mencekiknya dengan ganas. Tidak jiwa Xia Mangqi meraung. Sayangnya, dia tetap dicekik sampai mati. Apa? Dan Zhu Zhenren, Fei Sui Zhenren,
dan Zuan Shuiqi semuanya terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Xia Mangqi dalam satu pertarungan? Ini terlalu kuat. Bagaimana kekuatan Long Wei bisa meningkat begitu cepat? Mereka semua pantas mati. Long Wei berbalik dan bergegas menuju Master Fei Shui yang paling dekat dengannya. Melarikan diri. Zhenren Danzu, Zhenren Fei Shui, dan Zuan Shuiqi semuanya telah melihat betapa ganasnya Long Wei sebelumnya. Jadi mereka tidak berani melawan dan bergegas keluar. Buka. Pemuda botak berkulit gelap, Master Batu Hitam, yang mengendalikan formasi terlarang, segera membatalkan formasi terlarang itu. Wus, 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 dan Zhu Zhenren, Fei Shui Zhenren, dan Zuan Shuiqi semuanya bergegas keluar dari formasi terlarang. Begitu mereka bertiga keluar dari formasi terlarang, Heishi Zhenren berpikir lagi dan membuka formasi terlarang itu lagi, dan perisai cahaya muncul kembali. Buka untukku, Long Wei meraung, cahaya pedangnya bagai sutra, dan 6 cahaya pedang menebas ke arah formasi terlarang. Bang! Formasi itu terkoyak, dan Long Wei, yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, langsung bergegas keluar dari formasi terlarang. Apa? Fei Shui Zhenren, yang baru saja menghela napas lega di luar formasi terlarang, sangat terkejut dan bahkan ingin melarikan diri. Tetapi bagaimana kecepatan melarikan dirinya bisa dibandingkan dengan Long Wei, yang berada dalam tubuh dewa dan iblis? Meskipun Lian mengayunkan pengocok di tangannya, ribuan sutra putih membentuk rubah putih yang padat dan aneh di sekelilingnya untuk melindunginya. Pada saat yang sama, ia juga melemparkan sejumlah besar jimat huruf, dan Lian mengirimkan transmisi suara dengan cemas jimat huruf ini untukmu. Selamatkan aku. Hua 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 6 cahaya pedang lainnya langsung membelah rubah putih dan membunuh Master Fei Shui. Terlalu cepat. 6 lengan Long Wei mengayunkan pedang begitu cepat hingga Tuan Fei Shui melemparkan jimat itu. Tetapi sebelum dia dapat dipindahkan, dia dibunuh oleh Long Wei. Zuan Shuiqi dan Zhenren Danzu sama-sama ketakutan oleh kegilaan Long Wei. Meskipun Zhenren Danzu sangat kuat, dia sedang berlatih aliran Qi. Bagaimana mungkin dia berani bertarung sampai mati dengan Long Wei? Wus! Wus! Zuan Shuiqi dan Danzu keduanya terbang dan melarikan diri jauh. Bocah botak gelap, Master Batu Hitam, menyingkirkan formasi terlarang, dan gadis kotor, Master 9 Kematian, berdiri di sampingnya. Saat itu, Master 9 Kematian mengenakan sarung tangan perak. Ayo pergi. Sekarang bukan saatnya melawannya, kata Tuan Batu Hitam. Pria sejati Jiusi menggertakkan giginya dan melirik Long Wei. Berjalan. Mereka juga bertindak tegas. Mereka berdua menyadari bahwa kekuatan Long Wei cukup kuat untuk mengancam mereka. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mereka sama sekali tidak yakin. Dan mereka sudah mengumpulkan cukup token surat, jadi tidak ada gunanya bertarung sekarang. Wus! Wus! Keduanya segera pergi. Long Wei meledak dan membunuh Xia Mangqi dan Fei Shui Zhenren secara berurutan, menakuti Zuan Shuiqi dan Danzu Zhenren, serta membuat Jiusi Zhenren dan Heishi Zhenren memilih mundur sementara. HMPH. Long Wei, dipenuhi niat membunuh, melihat sekeliling, melambaikan tangan untuk mengambil senjata ajaib peninggalan Tuan Fei Shui, lalu bergegas kembali ke kakak perempuannya. Sesampainya di sisinya, ia segera kembali ke penampilan normalnya. Kakak senior. Long Wei menatap wajah Yue yang muram dan racun di tubuhnya, dan tak kuasa menahan rasa cemas. Yue pun berhasil duduk dan tersenyum pada Long Wei. Long Wei baru saja melihat bahwa itu adalah kekuatan ajaib Xia Mangqi 10.000 sengatan racun. Beruang rambut kuning, roh istana air, tidak mengizinkan dirinya menggunakan kekuatan magis ini. Meskipun sangat berguna saat ia lemah, ia mungkin harus melepaskan kekuatan magis ini saat ia menjadi lebih kuat di masa depan. Tapi, tak dapat dipungkiri bahwa kekuatan magis ini sangat mengerikan. Jika kau menyentuhnya, kau akan diracuni dan kekuatanmu akan sangat berkurang. Aku punya penawarnya, mungkin bisa menekannya. Long Wei merasa sangat cemas. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Yue duduk dan menatap Long Wei, tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan. Melihat Long Wei begitu gila, hatinya dipenuhi rasa bahagia. Melihat kakak perempuannya seperti ini, Long Wei tidak dapat menahan perasaan takut dan tertekan. Dia memeluk kakak perempuannya itu apapun yang terjadi. Yue dipeluk Long Wei, didekapnya di leher Long Wei, dan merasakan panas di sekujur tubuh Long Wei. Begitu panasnya hingga dia tertegun. Aku tak ingin ragu lagi. Gumam Long Wei di telinga kakak perempuannya, aku tak ingin menyesalinya. Aku tak ingin menyesalinya. Aku benar-benar takut kau akan mati sekarang. Kalau kau mati, apa aku harus ragu lagi? Yue juga mengulurkan tangannya dan memeluk Long Wei erat. Senyum muncul di wajahnya dan air mata mengalir keluar. Aula utama Gunung Tianmang. El Dongbin membanting meja begitu keras hingga buah-buahan abadi dan anggur abadi berhamburan keluar. Ia berdiri dan menunjuk lukisan besar bergambar gunung dan sungai dengan bulan purnama yang cerah, di mana Long Wei dan Yue berpelukan, lalu tertawa. Memang seharusnya begitu. Memang seharusnya begitu. Apa gunanya cerewet?
Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan pernah bersama seumur hidup. Jika mereka ingin bersama, mereka harus memanfaatkan kesempatan itu. Jika kau tertarik, kau harus melakukannya. Kalian telah hidup dan mati bersama berkali-kali, tidakkah kau mengerti perasaanmu yang sebenarnya? Kenapa kau ragu-ragu seperti ini? Hahaha, tapi tidak apa-apa, ini bulan terakhir, dan akhirnya mereka berpelukan. Kaisar Xia, Di Hao dan yang lainnya terdiam saat mereka menyaksikan buah-buahan abadi dan anggur abadi di atas meja terbang setelah Lu Dongbin menamparnya. Kau, El Dongbin, adalah orang kuat yang terkenal di 3 alam. Kau dipuja sebagai Elzu oleh sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya di 3.000 dunia dan 100 juta dunia kecil. Apa perlu seheboh itu tentang kisah cinta sepasang lelaki kecil di alam manusia sejati yang maha melihat? Itu hanya lelucon. Untuk apa seheboh itu? Namun, mereka semua mengerti bahwa Lu Dongbin memang seperti itu. Ia suka bermain-main di dunia dan menikmatinya. Ia peduli dengan urusan cinta orang-orang kecil dan sering melakukan hal-hal seperti pencari jodoh Yulau. Sekelompok orang dari Akademi Hitam Putih di alun-alun kota kekaisaran sudah sangat gugup saat melihat lukisan besar bulan terang dan pegunungan di langit. Saudara Long Wei, cepat, cepat. Ah, ya, bunuh mereka. Mu Zishuo sangat cemas, menatap Long Wei yang sudah beringas dalam lukisan bulan, gunung, dan air yang terang benderang. Cepat, cepat. 5 dewa gila juga memperhatikan dengan cemas, dan akhirnya menghela napas lega. Untungnya, Xia Mangqi hanyalah manusia sejati 10.000 gajah. Sehebat apapun, 10.000 sengatan racunnya, itu bisa diredam dengan beberapa ramuan. Setidaknya dia akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Apa? Mu Zishuo, Xia Oqing, Bai Shuize, 5 dewa gila, Changjiang Zhenren, Beishan Baiwei dan sekelompok orang tiba-tiba tercengang. Karena Long Wei dan Yu Wei benar-benar berpelukan. Ini, Mu Zishuo tergagap. Tuan dan Nona Yu Wei. Xiao Qing juga sangat terkejut. Beishan Baiwei adalah yang pertama bereaksi. Ia tersenyum dan menepuk pahanya. Adikku Long Wei sungguh luar biasa. Ia memenangkan ujian lukisan gunung dan air Ming Yue di konferensi takdir abadi dan mendapatkan kembali kecantikannya. Ya, 5 dewa gila juga segera menggelengkan kepala puas. Akademi Hitam Putihku akan punya cerita yang bagus. Julian menyaksikan kejadian ini dalam diam, dan dia merasa bahwa saat ini dunia tampak sunyi. Dia masih bersama kakak senior. Itu benar. Aku adalah aku dan dia adalah dia. Tapi haruskah aku berharap mereka berdua akan tetap bersama dan bahagia selamanya? Atau haruskah aku berharap mereka akan berpisah? Julian ingin memberinya restu. Tetapi ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, jauh di lubuk hatinya. Entah mengapa, dia masih memiliki sedikit harapan bahwa Long Wei akan berpisah dari Yu Wei. Julian juga seorang kultivator yang telah menyadari hati nuraninya yang sejati. Ia segera menganalisis batinnya dan berkata dalam hati, kesengsaraan cinta memang sulit dihadapi. Meskipun aku telah menyadari hati nuraniku yang sejati, menatap Long Wei selalu membangkitkan gejolak di hatiku. Jika aku ingin melangkah lebih jauh di jalur kultivasi, aku tidak boleh bertemu dengannya lagi. Ini baik untuknya, dan juga baik untukku. Julian membuat keputusan. Setelah konferensi takdir abadi ini selesai, ia akan kembali ke klan Dongyan. Kecuali benar-benar diperlukan, ia tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Leluhur Dongyan di samping melirik Julian di belakangnya, dan dia juga memperhatikan mata Julian. Itu tatapan penuh tekad. Patriark Dongyan menggelengkan kepalanya pelan. Ia tidak menyangka Long Wei dan Julian bisa sampai sejauh ini. Tapi ini pilihan Julian, dan ia tidak akan ikut campur. Dalam lukisan gunung dan sungai dengan bulan terang, Yu Wei pun memeluk Long Wei erat-erat. Ia merasakan kehangatan tubuh Long Wei, rasa puas, dan bahagia. Sudah lama ia tak merasakan kebahagiaan seperti ini. Rasanya sudah terlalu lama. Di masa lalu dan masa kininya, ia hanya merasakan kebahagiaan singkat di masa kecilnya. Kini, ia merasakan kebahagiaan itu lagi, yang membuatnya tak kuasa menahan tangis. Dia bergerak dan memeluk Long Wei lebih erat. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali keberadaan mengerikan di kehidupan sebelumnya, yang membuatnya gemetar. Yu Wei menggigit bibirnya hingga berdarah, dan berkata dalam hati aku bersumpah, bahkan jika jiwaku terbang, aku tak akan pernah menyakitimu. Sama sekali tidak. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, Yu Wei merasa lega. Ia siap mati ketakutan demi Long Wei, dan simpul di hatinya pun hilang. Laki-lakiku. Senyum muncul di wajah Yu Wei. Long Wei memeluk Yu Wei dan mencium aroma alami tubuhnya. Bulu kuduknya menyentuh wajahnya. Long Wei merasakan ketenangan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yang sudah lama tak ia rasakan. Ia bisa merasakan bahwa wanita di hadapannya begitu dekat di hatinya, seolah mereka berdua adalah satu. Mulai sekarang, bisik Long Wei di telinga Yu Wei, seolah-olah itu adalah sebuah janji. Yu Wei, kau adalah wanitaku. Kamu juga milikku? Yu Wei pun berkata dengan lembut.
Keduanya merasakan perasaan satu sama lain. Kamu rela mati demi aku. Aku pun rela mati untukmu. Di masa depan, kau dan aku akan berjalan bersama di jalan menuju keabadian, dan kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Yu Wei. Long Wei melepaskan Yu Wei dan menatap wajahnya yang gelap dan kelabu. Ia bertanya, racun apa yang kau dapatkan? Racun Wan Duze memang aneh. Yu Wei menggeleng pelan, ramuanku hanya mampu menahannya selama 1 atau 2 jam. Untuk menyembuhkan racun aneh ini, aku butuh ramuan berharga dan langka yang mampu menyembuhkan miliaran racun aneh, atau ramuan khusus yang mampu menyembuhkan racun ini. Mustahil di dunia Min Yue Shanshu itu ini. Aku harus keluar. Long Wei menggertakkan giginya dan melihat bahwa Yu Wei dapat selamat dari ujian. Tetapi sekarang dia harus keluar, karena jika racunnya tidak didetoksifikasi, dia akan mati jika dia tidak dapat menahannya. Baiklah, jangan sungkan. Yu Wei tersenyum dan menatap Long Wei. Matanya penuh kebahagiaan. Sebenarnya, bisa mendapatkanmu lebih baik daripada hadiah apapun dari konferensi takdir abadi. Ya, meskipun Long Wei ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yu Wei, dia tetap berkata, kamu harus segera membuang racunnya. Racun ini tidak mudah disembuhkan. Ini ibu kota Daxia, dan banyak guru berkumpul di sini. Tidak akan sulit menghilangkan racunnya. Yu Wei mengangguk, jimat ini untukmu. Wow! Tiba-tiba sejumlah besar token muncul di sekitar. Yu Wei memandang Long Wei. Bas gelombang tak terlihat turun dan langsung menggerakkan Yu Wei keluar. Long Wei menyimpan jimat itu. Sebenarnya, jimat yang ia dapatkan setelah membunuh Xia Monkey dan Tuan Fei Shui sudah cukup baginya dan Yu Wei untuk bertahan dalam ujian. Tetapi mereka diracuni oleh Wan Duze. Mereka harus keluar untuk detoksifikasi. Suara mendesing. Long Wei melangkah maju dan menghilang ke dalam aliran cahaya. Aula utama Istana Tianmang. 9 dewa yang murni semuanya memandangi lukisan bulan terang, gunung-gunung dan air. Yu Wei akan segera keluar. Siamang, pindahkan saja dia ke sini, kata Lu Dongbin. Kaisar Xia hanya tersenyum sambil duduk tinggi di singgasana. Wow! Seorang gadis muda berpakaian hitam, yang menurut perhitungan bumi tingginya lebih dari 1,7 meter dan kulitnya sehalus giok putih, muncul di aula utama Istana Tianmang, tepat di sebelah 9 dewa yang murni. Hah! Yu Wei tertegun saat melihat sekelilingnya. Kaisar Xia yang duduk tinggi di atas, dan para dewa yang murni lainnya, yang fluktuasi energinya dilepaskan secara alami tanpa hambatan yang disengaja, membuat Yu Wei merasa ngeri. Ia telah melihat lebih dari 1 dewa di kehidupan sebelumnya. Makhluk-makhluk di depannya ini memberinya perasaan bahwa mereka terlalu kuat, dan mereka jelas bukan dewa. Yu Wei melirik ke belakangnya dan melihat aura hampir 1000 makhluk surgawi di belakangnya sama menakjubkannya. Yu Wei, murid Akademi Hitam Putih, memberi hormat kepada Yang Mulia. Yu Wei segera berlutut, penuh hormat. Kamu cukup pintar. Kaisar Xia memuji sambil tersenyum. Bangun. Namun, Lu Dongbin menatap Yu Wei dengan penuh minat. Faktanya, 8 dewa yang murni lainnya yang hadir memandang rendah Yu Wei, menganggapnya hanya seorang wanita abadi yang bereinkarnasi. Hanya Lu Dongbin yang tertarik pada Yu Wei. Gadis kecil. Lu Dongbin langsung melemparkan kendi anggur, dan kendi anggur itu terbang ke arah Yu Wei. Yu Wei melanjutkan, tetapi matanya dipenuhi kebingungan. Minumlah, perintah Lu Dongbin langsung. Yu Wei menatap kendi anggur di tangannya. Meskipun gugup, ia tahu ia tak bisa menolak. Ia segera mengambil kendi anggur itu dan meneguknya dengan kepala mendongak. Saat ia mendongak, lehernya tampak sangat indah, hanya sedikit abu-abu dan hitam. Namun, perlahan-lahan, warna lehernya mulai berubah, dan dengan cepat memutih. Dalam sekejap, Yu Wei berubah dari Cinderella menjadi gadis kulit putih. Racunku? Yu Wei terkejut. Racun di tubuhnya bukan racun biasa, tapi bisa didetoksifikasi dengan minum alkohol. Gadis kecil, anggur abadi yang kau minum ini bukan anggur biasa. Ini adalah koleksi rahasia Kaisar Xia dan tidak mudah dibawa keluar. Orang biasa tidak bisa meminumnya. Ini khusus diberikan kepada Lu Dongbin oleh Kaisar Xia, kata Dewa Utara sambil tersenyum. Yu Weilian ingin berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu, ini hanya sebotol anggur. Lu Dongbin tidak peduli. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Ayo pergi. Yu Wei melihat ke arah istana Tianmang yang besar, dan di belakangnya ada hampir 1000 makhluk surgawi. Hampir 1000 bukanlah jumlah yang banyak, tetapi jika mereka dibagi menjadi 2 baris dan duduk, mereka bisa meregang sangat jauh. Yu Wei tidak tahu harus pergi kemana untuk sesaat. Duduklah di sebelah Pangeran Yan, perintah Kaisar Xia. Ya. Yu Wei akhirnya menghela napas lega. Ia baru saja melirik dan melihat Yu Qi Siwei di belakang Pangeran Yan. Yu Wei berjalan di belakang Raja Yan dengan pikiran yang kacau, lalu duduk bersila dan mendekati Yu Qi Siwei. Semua dewa yang hadir memandang gadis berbaju hitam itu. Mereka pernah melihat El Dongbin memberinya sepoci anggur sebelumnya.
Para dewa yang hadir tentu tahu tentang El Dongbin, yang terkenal di tiga alam, tetapi mereka hampir tidak pernah berbicara dengannya. Siapa gadis kecil ini? Bagaimana dia bisa berbicara dengan Luzu? Aku tidak tahu. Dia seharusnya dari Akademi Hitam Putih. Kalau begitu, Long Wei dari Akademi Hitam Putih. Para makhluk surgawi berdiskusi satu sama lain. Yue sedang bersandar pada Yu Qixue di belakang Pangeran Yan. Yue, kamu hebat sekali, kata Yu Qixue bersemangat, kamu benar-benar bisa bicara dengan Luzu. Kakekku belum pernah bicara dengan Luzu. Ya. Yue juga terkejut. Dia pernah mendengar tentang Lu Dongbin di kehidupan sebelumnya, seorang sakti yang terkenal di tiga alam. Ngomong-ngomong, apa kau dan Long Wei akan menghabiskan sisa hidup kalian bersama? Mata putri Yue berbinar. Dia sepupu Long Wei, jadi bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan acara seumur hidup kakaknya? Wajah Yue sedikit memerah karena malu. Tetapi ia tetap mengangguk dan berkata, ya. Namun, Yue juga sedikit khawatir, karena dunia luar telah mengabarkan bahwa Putri Yue sangat menyukai Long Wei. Sehingga ketika Long Wei pertama kali tiba di ibu kota Daxia, ia dibawa ke kediaman Pangeran Yan oleh Putri Yue. Dan karena Putri Yue lah Long Wei diperlakukan dengan sangat baik oleh Pangeran Yan. Dia hanya seorang jenius. Status apa yang dimiliki Pangeran Yan? Jika bukan karena Putri Yue, akankah dia secara khusus menugaskan pengawal berzirah emas untuk melindungi Long Wei? Putri Yue pasti jatuh cinta pada Long Wei. Semua orang menduga begitu. Banyak orang di Akademi Hitam Putih juga menduga begitu, dan Yue juga menduga begitu. Apakah Putri Yue juga menyukai Long Wei? Apakah dia akan sedih? Yue khawatir. Bagus sekali. Putri Yue sangat gembira. Yue, kamu harus memperlakukan Long Wei dengan baik, dan akan lebih baik jika kamu bisa melahirkan anak sesegera mungkin. Dunia lukisan bulan terang dan pemandangan. Di bawah cahaya bulan yang redup, Long Wei duduk bersila di tepi sungai. Sebuah labirin sederhana telah dibangun di sekelilingnya. Robek cahaya pedang bagaikan sutra bersiul ke sana kemari. Cahaya pedang saling bersilangan dan kekuatannya mencengangkan. Long Wei baru saja menguasai jurus ketujuh pedang tiga kaki, tebasan pedang satu kata, dan mencapai alam cahaya pedang seringan sutra. Ia juga memutuskan untuk menghabiskan hidupnya bersama Yue, dan itu adalah masa yang sangat memuaskan. Hati taunya sangat jernih, dan pikirannya damai, tanpa dendam atau amarah, dan hatinya kosong dan bebas dari debu. Umumnya, seseorang perlu mengkonsolidasikan ranah setelah terobosan. Long Wei berada dalam kondisi pikiran seperti ini untuk memahami jalan pedang, dan tentu saja, sedikit demi sedikit wawasan terus mengalir ke dalam pikirannya. Harus ada sesuatu di hatimu yang kamu inginkan dan sesuatu yang kamu terobsesi. Semakin kuat obsesinya, semakin tajam pedangnya. Apa yang aku inginkan? Itu adalah kebebasan dan kemudahan terbesar. Long Wei berkata dalam hati. Apa kebebasan dan kemudahan yang sesungguhnya? Artinya, Anda dapat melindungi orang-orang yang Anda cintai tanpa terancam oleh orang lain, dan takdir Anda ada di tangan Anda sendiri. Ini adalah ilmu pedangku. Siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh. Mata Long Wei seterang kilat. Wow! Cahaya pedang itu tak tertandingi. Dan niat pedang yang terkandung di dalamnya telah mencapai titik ekstrim yang belum pernah dialami Long Wei sebelumnya. Setiap dewa pedang memiliki hati pedang. Di antara para dewa pedang, ada yang jahat, yang eksentrik, dan yang liar serta tak terkendali. Namun mereka semua terus bergerak maju dengan hati pedang mereka masing-masing. Jika mereka ragu, bimbang, dan bingung, maka niat pedang mereka akan melemah, tidak lagi murni, dan kekuatan pedang akan terus menurun. Pedang setinggi 3 kaki milik sang pengembara abadi di utara mencari kebahagiaan. Lebih baik hidup bahagia sehari daripada hidup frustrasi selama 100 tahun. Pedang 3 kakiku mencari kebebasan dan kemudahan yang luar biasa. Kesenangan hanyalah sebagian dari kebebasan dan kemudahan yang luar biasa. Kebebasan dan kemudahan yang luar biasa lebih merupakan semacam transendensi. Melampaui 3 alam, memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, hanya dengan cara inilah seseorang dapat merasa bebas dan nyaman. Long Wei menyadari bahwa dirinya berbeda dengan dewa penjelajah utara. Beixing Immortal adalah seorang pengembara abadi yang ditakdirkan mati pada akhirnya karena 3 bencana dan 9 malapetaka. Oleh karena itu, ilmu pedang Beixing Immortal lebih seperti kegilaan setelah tahu bahwa ia akan mati. Siapapun itu, ia akan membunuh semua ketidakadilan, membunuh semua orang yang bisa dibunuh, hanya untuk kesenangan. Sekuat apapun pendukungmu, ia akan membunuh mereka semua. Namun pada kenyataannya, karena dia tahu dia akan mati, pedang 3 kaki milik North Traveling Immortal menjadi terlalu gila dan bertindak ekstrim, serta kekuatan ilmu pedangnya pun berkurang. Long Wei mengambil misteri ilmu pedang dari pedang 3 kaki. Tetapi, niat pedang adalah niat pedangnya sendiri, membentuk pedang 3 kaki miliknya. Faktanya, sang abadi Beixing juga mengetahui hal ini. Jadi ketika pedang 3 kakinya diwariskan, setiap generasi pewaris akan membentuk pedang 3 kaki mereka sendiri.
Long Wei memegang pedang Beiming di tangannya, menikmati perasaan luar biasa menyatu dengan pedang, berjalan di dunia bulan terang, pegunungan, dan sungai. Sendiri, pergi, kelilingi dia. Tiba-tiba tiga sosok meraung mendekat, dan saat salah satu dari mereka merapal mantra, kawanan gagak terbang keluar satu demi satu, dan kawanan gagak yang lebat dengan cepat mengepung Long Wei. Long Wei malah tersenyum. Sikat. Long Wei bergerak, kilat menyambar sekujur tubuhnya. Sosoknya melesat bagai burung rok, secepat hantu, dan pedang di tangannya bagai benang yang melayang di udara, membelah banyak gagak dan mengubahnya menjadi kerucut tajam. Kemudian, ia menyerang ketiga orang itu secara langsung dengan cara yang sangat menyeramkan. Siapa ini? Terlalu cepat. Hati-hati. Ah! Meskipun Long Wei tidak menggunakan tangan pemetik bintang, hukum langit dan bumi, atau 3 kepala dan 6 lengan, ia hanya menggunakan 2 kekuatan magis, Fajra 5 petir dan pelarian sayap angin. Dengan 2 kekuatan magis ini, ia mampu melesat dengan kecepatan dan kekuatan yang memadai. Ia tidak menggunakan kekuatan untuk mengalahkan orang lain, melainkan mengasah keterampilan pedangnya. Pedang itu berkilat, dan ketiga pria itu dipukuli hingga babak belur. Mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri dan mulai melarikan diri dengan panik. Kecepatannya terlalu cepat, dan ilmu pedangnya terlalu kuat. Lagi pula, dia adalah pemurni tubuh dewa dan iblis, dan dia bahkan belum menggunakan kekuatan magis, hukum langit dan bumi. Aku tidak percaya dia bahkan tidak bisa menggunakan hukum langit dan bumi. Long Wei berjalan sepanjang jalan. Pada bulan terakhir lukisan gunung dan air Mingyue, ia melepaskan indera spiritualnya untuk mencari lawan dan bertarung lagi dan lagi. Jika Anda menghadapi energi pemurnian Qi yang lebih lemah, Anda tidak akan dapat menggunakan teknik Fa Tian Xiang Di. Saat menghadapi lawan yang lebih kuat, Anda harus mengandalkan hukum alam. Saat Anda bertemu sekelompok lawan yang kuat, Anda harus tampil habis-habisan dan bahkan menggunakan tangan penangkap bintang Anda. Singkatnya, Long Wei cepat, memiliki ilmu pedang yang dahsyat, dan kuat. Dia bisa pergi kemanapun sendirian. Tidak peduli berapa banyak orang yang bergabung, aku akan menghabisi mereka semua. Lagi pula, saat ini, mereka hanyalah tim kecil yang terdiri dari beberapa orang. Jika di awal Mingyue Shanshu itu, ketika banyak orang, bahkan ratusan orang bergabung, Long Wei tidak akan berani bersikap sombong seperti itu. Tapi sekarang, sedikit orang. Namun, mereka semua hanyalah monster. Jadi Long Wei bisa mengasah ilmu pedangnya sepuasnya. Ilmu pedang pada awalnya adalah cara membunuh, dan lebih cepat diasah dan ditingkatkan dalam bertarung. Long Wei juga menggabungkan jalan hujan dan jalan api berapi-api ke dalam ilmu pedangnya, dan ilmu pedangnya keras ketika seharusnya keras, dan lunak ketika seharusnya lunak, yang jauh lebih baik daripada ketika ia membunuh Xia Mangqi dan Fei Sui Zhenren. Orang-orang di alun-alun kota kekaisaran terkesima, karena hanya tersisa sekitar 200 orang dalam lukisan bulan yang cerah, gunung, dan sungai, dan masing-masing dari mereka bagaikan monster yang tak tertandingi. Namun, di antara mereka, masih ada beberapa orang yang sangat mempesona. Di antara mereka adalah Long Wei. Ilmu pedang Long Wei telah meningkat pesat. Dia jauh lebih kuat daripada saat pertama kali memasuki peta lanskap cahaya bulan. Sekarang, melihat keseluruhan peta lanskap cahaya bulan, dia seharusnya dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Saya pikir Long Wei bisa mendapatkan tempat pertama di konferensi takdir abadi. Dia baru berlatih selama lebih dari 30 tahun. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Monster? Monster apa? Long Wei ini memang ahli pedang alami. Dia mencapai tingkat ilmu pedang ini hanya dalam waktu 30 tahun lebih. Aku sudah berlatih selama 30.000 tahun dan masih belum bisa menyamainya. Dia benar-benar seperti anjing. Di seluruh konferensi takdir abadi, dalam hal ilmu pedang, Long Wei ini jelas nomor 1. Ada banyak diskusi dari 3.600 negara dan seluruh dunia. Namun, tak diragukan lagi, di antara lebih dari 100.000 orang di konferensi takdir abadi, Long Wei adalah pendekar pedang nomor 1. Lagi pula, orang lain yang bisa menandinginya, seperti Xia Mangzishan, Jiu Shi Zhenren, Hei Shi Zhenren, dan Sloppy Zhenren, bukanlah pendekar pedang. Pendekar pedang adalah yang terbaik dalam menyerang, jadi wajar saja banyak orang mengira Long Wei akan menjadi juara pertama. Di aula utama Istana Tianmang, Patriark Xuanji tidak senang melihat ini. Meskipun klan Xiaoyannya juga memiliki Xiaoyan Xuan, yang sangat terkenal dan dapat dibandingkan dengan Xia Mangzishan. Namun setidaknya dalam lukisan gunung dan air Mingyue, Xiaoyan Xuan tidak secemerlang Long Wei. Long Wei ini leluhur Xuanji menggertakkan giginya. Semakin berbakat dan jahat seseorang, semakin ia harus dibasmi. HMPH, kau sangat bangga pada dirimu sendiri. Kau memang jenius di konferensi takdir abadi. Konferensi takdir abadi diadakan setiap 300 tahun. Entah sudah berapa kali diadakan. Berapa banyak orang yang bisa menjadi dewa? Leluhur Xuanji berkata diam-diam. Jika kau tidak bisa menjadi dewa,
kau tidak akan pernah bisa tampil di atas panggung. Konferensi takdir abadi ini sangat dihargai oleh Kaisar Xia, dan beberapa dewa yang murni lainnya datang untuk menonton, tetapi mereka hanya menonton. Status apa yang dimiliki seorang dewa yang murni? Dia adalah orang yang kuat di 3 alam, dan dia pasti tidak akan menerima murid dengan mudah, dan dia mungkin tidak akan menerima Long Wei sebagai murid. Selama tidak ada dewa yang murni yang menerimanya sebagai murid, ketika aku menemukan kesempatan, aku pasti akan melenyapkannya. Niat membunuh Patriark Xuanji sangat kuat. Dia benar-benar punya perasaan terhadap Xiao Yanong dan ingin sekali membalaskan dendamnya. Lagi pula, kebencian antara Xiao Yanxi dan Long Wei sudah besar. Lagi pula, mereka pernah mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Jika Long Wei benar-benar dewasa di masa depan, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Melihat konferensi takdir abadi, Long Wei sangat berbakat. Bagaimana kita bisa membiarkannya berkembang? Harus diberantas. Tentu saja jika seorang dewa yang murni menerima Long Wei sebagai muridnya, maka Patriark Xuanji tidak punya pilihan selain menelan buah pahit itu. Pengikut dewa sejati yang murni biasanya hanya segelintir, dan mereka tidak akan pernah menerima murid dengan mudah. Leluhur Xuanji berharap dalam hati, berharap ada dewa sejati yang murni lain yang akan turun tangan dan menerima Long Wei sebagai murid. Itu akan sangat mengejutkan. Long Wei duduk bersila di puncak gunung. Tiba-tiba, setelah 1 tahun, 80 orang dengan token terbanyak telah lulus ujian peta lanskap bulan cerah. Suara Kaisar Daxia tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran semua orang di dunia peta lanskap bulan cerah. Diikuti oleh buzz. Sinar cahaya keemasan menyelimuti Long Wei, Xia Mangzishan, Jiu Zhenren, Sloppy Zhenren, dan total 80 orang lainnya. Mereka duduk bersila, berjalan, atau berbaring. Singkatnya, masing-masing dari mereka diselimuti cahaya keemasan. Jelas agar orang-orang di luar dapat melihat dengan jelas dan mengetahui siapa 80 orang itu. Sikat, sikat, sikat. 80 orang ini semuanya dipindahkan dari lukisan pemandangan cahaya bulan. 159 orang yang tersisa harus berjuang di pertempuran terakhir. Hanya 16 orang yang bisa bertahan hidup di lukisan lanskap cahaya bulan. Suara Kaisar Daxia terdengar di benak 159 orang yang tersisa, dan kemudian mereka langsung dipindahkan ke dataran luas. Sebuah formasi terlarang besar muncul di dataran, meliputi area seluas hanya 100 mil. 159 orang semuanya berada di dalam formasi terlarang ini. Mereka saling memandang satu persatu. Bunuh dia. Suara Kaisar Daxia terdengar. Seketika, 159 orang dalam formasi terlarang memulai pertarungan pamungkas yang menegangkan. Tempatnya terlalu kecil, hanya 100 mil, dan mereka bisa melesat sejauh 100 mil hanya dengan sekali lompatan. Ditambah lagi, jumlah orangnya sangat banyak, jadi pertarungannya tentu saja sangat brutal, dan beberapa orang terpaksa membuang token dan menyerah. Di awan di luar aula utama Istana Tianmang, Long Wei dan 80 orang lainnya muncul dari udara tipis di atas awan dan saling memandang. Long Wei dengan cepat melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Xia Mangzishan, Chang Wujiu, Heishi Zhenren. Kakak. Long Wei juga melihat tuan yang ceroboh itu. Adik Long Wei. Tuan yang ceroboh itu juga tersenyum. Kalian semua, 80 orang, berdiri. Seorang pelayan bermahkota tinggi berkata dengan dingin, 16 lainnya akan segera dipilih. Kemudian, 96 orang akan mengikuti saya untuk memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Ada juga beberapa dewa sejati yang murni dari 3 alam di sini. Kalian semua harus tahu aturannya dan tidak boleh menyinggung para dewa sejati. Pelayan bermahkota tinggi itu berwajah pucat tanpa janggut, dan auranya dingin. Fluktuasi tak kasat mata membuat Long Wei dan yang lainnya langsung menyadari bahwa pelayan ini pastilah makhluk surgawi. Hal ini membuat Long Wei dan yang lainnya diam-diam merasa takjub. Tidak seorang pun dari lebih dari 100.000 orang di seluruh konferensi takdir abadi dapat mengatakan bahwa makhluk surgawi akan muncul. Tetapi pelayan ini adalah makhluk surgawi, yang membuat Long Wei dan yang lainnya merasakan tekanan tak terlihat. Tak lama kemudian, 16 orang lagi muncul di awan. Sebagian besar dari ke-16 orang ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, bahkan banyak yang mengalami luka parah. Semua orang ada di sini. Pelayan bermahkota tinggi itu mengibaskan lengan bajunya, dan tiba-tiba beberapa tetes air hujan warna-warni jatuh dari langit di atas Long Wei dan 96 orang lainnya. Tetesan air hujan tersebut dengan cepat meresap ke dalam tubuh mereka setelah mendarat, dan mereka yang terluka parah pun segera pulih. Bahkan Long Wei dan yang lainnya, yang telah bertarung terlalu lama, dengan cepat memulihkan kekuatan dan energi suci mereka, yang juga mengejutkan Long Wei dan yang lainnya. Ingat, ada hampir 1000 makhluk surgawi di aula utama Istana Tianmang. Begitu pula Yang Mulia Kaisar dan para dewa yang murni dari berbagai penjuru 3 alam. Kalian tidak boleh ceroboh, kalau tidak para dewa akan marah dan langsung mengambil nyawa kalian. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Pelayan bermahkota tinggi itu melirik 96 orang itu, tetapi tatapannya terhenti sejenak ketika ia menatap manusia sejati yang tampak lusuh,
Lalu ia tersenyum tipis. Ikuti perintahku dan pergilah. Perintah pelayan bermahkota tinggi itu. Dia memimpin jalan. Long Wei dan 96 orang lainnya mengikuti di belakang, berjalan maju di tengah awan dan kabut, dan segera melintasi gerbang istana yang megah. Aula utama istana Tianmang tidak beratap, dan di atasnya terbentang kehampaan tak berujung. Begitu banyak makhluk surgawi. Long Wei melihat makhluk surgawi di kedua sisi, membentang hingga ke bagian terdalam aula utama. Memang ada hampir 1000 makhluk surgawi. Aku bahkan tak bisa melihat satupun dewa langit di Kabupaten Anshan, tapi hari ini aku melihat begitu banyak. Aku khawatir jumlah dewa langit di seluruh dunia dinasti Xia Agung pasti setidaknya ribuan. Pantas saja Kaisar Dunia Besar bisa berbicara setara dengan Kaisar Langit. Long Wei merasakan fluktuasi di sekelilingnya. Meskipun fluktuasi leluhur abadi surgawi tidak dilepaskan secara sengaja, namun hal itu tetap membuat Long Wei yang hanya seorang Wanxiang Zhenren merasa tertindas. HMPH. Patriark Xuanji sedang duduk di sana. Ketika melihat Long Wei berjalan melewatinya, kilatan dingin melintas di mata sipitnya dan ia mendengus dingin. Ia sama sekali tidak menyembunyikan rasa permusuhannya terhadap Long Wei. Berhenti. Pelayan bertopi tinggi menyampaikan pesan itu kepada Long Wei dan 96 orang lainnya. Long Wei dan yang lainnya semuanya berhenti. Pada saat ini, tak jauh di depan, berdiri 8 dewa sejati yang murni dan Kaisar Xia Agung. Long Wei dan yang lainnya juga dapat melihat bahwa aura yang dipancarkan oleh 8 orang yang dekat dengan Kaisar Xia Agung jelas lebih mengerikan. Meja, anggur abadi, buah abadi, DLL. Di depan mereka benar-benar berbeda dari para dewa lainnya, sehingga mereka secara alami dapat dilihat sekilas. Mereka semua adalah dewa yang murni. Long Wei dan 96 orang lainnya merasa seolah-olah mereka mengagumi mereka. Berlututlah. Pelayan bertopi tinggi memberi perintah. Wow! Long Wei dan 96 orang lainnya berlutut serempak dan berteriak pada saat yang sama salam, Yang Mulia. Kaisar Xia Agung menunduk, dan 8 dewa sejati juga memandang dewa sejati ceroboh. Bagi Kaisar Xia Agung dan 9 dewa sejati yang murni lainnya, hanya dewa sejati ceroboh yang bisa menarik perhatian mereka, karena ia adalah murid Kaisar Agung Xuanwu. Bagaimana dengan yang lainnya? Kaisar Xia Agung dan 9 orang lainnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena kekacauan di 3 alam, mereka menganggapnya agak serius. Jika itu adalah konferensi takdir abadi biasa, mereka bahkan tidak akan repot-repot menontonnya, dan Kaisar Xia Agung tidak akan menjadi tuan rumah. Tuan rumah akan merekam adegan pertempuran terbaik melalui teknik tanda air dan mengirimkannya kepada beberapa orang kuat di 3 alam untuk ditonton. Terkadang, seseorang yang cukup beruntung mungkin menjadi murid seorang abadi sejati. Akan bagus jika 3 atau 4 dari 96 orang ini bisa menjadi dewa abadi. Bagaimana dengan dewa yang murni? Jika benar-benar ada calon kuat dari 3 alam di konferensi dewa abadi ini, mereka mungkin adalah murid Kaisar Kura-Kura Hitam. Inilah yang dipikirkan Bei Di Xianweng dan yang lainnya, bahkan Lu Dongbin pun berpikir demikian. 2 dewa yang murni lahir di antara 96 orang? Sungguh luar biasa. Berdiri, kata Kaisar Daxia. Long Wei dan 96 orang lainnya kemudian berdiri. Masing-masing dari mereka bersikap pendiam dan waspada. Kaisar Xia Agung menunduk dan berkata dengan tenang. Kalian telah lulus ujian dunia lanskap cahaya bulan dan lolos penyaringan paling dasar ini. Mulai hari ini, aku akan mengatur kalian, 96 orang, untuk bertarung 1 lawan 1. Yang kalah akan tersingkir, dan yang menang akan tetap tinggal. 96 orang, setelah 1 ronde duel, tersisa 48 orang. Ke-48 orang ini semuanya bisa mendapatkan senjata sihir tingkat abadi. Suara Kaisar Xia Agung bergema di seluruh aula. Wow! Kegemparan hebat terjadi di bawah, bahkan hampir 1000 makhluk surgawi pun terkejut. Ke-48 orang itu mendapatkan senjata sihir tingkat surgawi. Dalam konferensi takdir surgawi sebelumnya, hanya 3 teratas yang bisa mendapatkan senjata sihir tingkat surgawi. Kali ini, jumlahnya lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Totalnya menjadi 48 buah. Setelah 2 putaran kompetisi di antara 48 orang, tersisa 12 orang. Masing-masing dari 12 orang ini akan menerima puluhan juta kilogram yuannya. Kata Kaisar Xia Agung dengan tenang. Suasana hening. Hampir 1000 makhluk abadi terkejut, dan Long Wei beserta 96 lainnya terkejut sekaligus iri. Bahkan Long Wei yang sangat kaya pun iri. 10 juta katiwan cair. Bahkan jika ia menjual semua harta Xiaoyanong dan hasil dari rumah abadi Wujiang, itu masih jauh lebih sedikit daripada 10 juta katiwan cair. 10 juta katiwan cair akan membuat bahkan para makhluk abadi iri. Hanya Kaisar Daxia yang bisa semurah hati ini. Yang Mulia, mengapa Anda begitu murah hati? 10 juta kilogram yuan cair untuk setiap orang? 12 orang? Berapa yuan cair itu? Yang Mulia tidak pernah begitu murah hati dalam memberi kami hadiah. Para makhluk surgawi pun terkejut. Kaisar Xia Agung melanjutkan dengan tenang, ke-12 orang itu akan bertarung lagi,
dan 6 orang akan tersisa. Keenam orang ini akan bertarung lagi, dan 3 orang akan tersisa. Ketiga orang ini, boleh pergi ke perbendaharaan dinasti Xia Agung dan memilih kekuatan magis atau teknik rahasia apapun. Opsional, Long Wei dan yang lainnya semua antusias. Akumulasi tahun-tahun tak berujung di dunia besar jauh lebih kuat daripada Akademi Hitam Putih. Kekuatan magis di cabang Garda Yinglong saja sudah membuat Long Wei iri, apalagi markas Garda Yinglong. Dan harta karun di dinasti Xia Agung bahkan lebih banyak daripada yang ada di markas Garda Yinglong. Bagaimana mungkin mereka memilih sembarang orang? Kekuatan sihir dan teknik rahasia adalah fondasi kekuatan suku. Bahkan Pangeran Qi, Pangeran Yan, dan pangeran lainnya terkejut. Ini adalah fondasi klan Siamang kita. Bagaimana mungkin kita membiarkan mereka memilih sembarang orang? Jika mereka memilih, mereka pasti akan memilih yang terkuat. Bagaimana mungkin kekuatan sihir dan teknik rahasia terkuat diwariskan kepada orang lain? Namun, pemimpin klan Siamang, Kaisar Xia Besar, memiliki keputusan akhir. Dan atas perintah Tuan kami, kata Kaisar Xia Agung dengan sungguh-sungguh. Hati para dewa murni yang ada di samping mereka, seperti Mahastama Prapta Bodhisattva, El Dongbin, dan Dewa Utara, menjadi tegang. Di antara 3 orang terakhir, 1 orang akan dipilih oleh guru untuk menjadi murid terdaftarnya. Setelah ia menerobos dan menjadi makhluk surgawi, ia dapat menjadi murid pribadi guru. Suara Kaisar Xia Agung nyaring dan jelas, bergema di seluruh aula. Semua makhluk surgawi di aula terdiam, bahkan para dewa sejati yang murni pun terdiam. 8 dewa yang murni semuanya terkejut, karena mereka belum mengetahui berita ini sebelumnya. Sungguh berani. Daozu Qiming benar-benar berani. Dia benar-benar berencana menerima seorang murid di konferensi takdir abadi ini. Lu Dongbin berseru dalam hati, tapi itu masuk akal. Di antara puluhan dunia besar di bawah Daozu Qiming, dunia Xia Agung menempati peringkat pertama dalam hal keberuntungan. 3 alam sedang bergejolak sekarang, dan 6 jalan reinkarnasi baru runtuh selama beberapa dekade. Konferensi takdir abadi pertama setelah runtuhnya 6 jalan reinkarnasi memang yang paling mungkin menghasilkan pahlawan 3 alam di masa depan. Layak untuk menerima seorang murid. Apakah ada di antara mereka yang menjadi murid Qiming Daozu? Mahastama Prapta Bodhisattva dan yang lainnya memandang Long Wei dan kelompok lainnya. Jelas sekali bahwa pria gemuk jorok itu adalah kesayangan Kaisar Xuanwu, dan dia telah lama diajari kekuatan magis Xuanwu yang hebat. Mustahil bagi Daozu Qiming untuk merebutnya terlepas dari statusnya. Lalu, di antara 95 orang lainnya, siapa yang mungkin menjadi murid Daozu Qiming? Semua orang menebak. Murid Qiming Daozu? Hampir 1000 makhluk surgawi di bawah semuanya bermata merah. Mereka semua adalah makhluk abadi dari dunia Xia Agung. Jadi wajar saja jika mereka juga berada di bawah komando Qiming Daozu. Qiming Daozu berada di atas, sosok yang kuat di 3 alam, memimpin puluhan dunia besar, dan memiliki banyak makhluk abadi di bawah komandonya. Para makhluk abadi ini hampir semuanya adalah murid terdaftar, dan banyak dari mereka bahkan belum pernah berbicara dengan Qiming Daozu. Mereka bermimpi menjadi murid langsung Qiming Daozu. Tetapi sayangnya, mereka tidak mempunyai kesempatan. Setidaknya hampir 1000 makhluk surgawi yang hadir di sini bukanlah murid langsung Qiming Daozu. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa menjadi murid langsung Qiming Daozu, tetapi salah satu dari mereka akan menjadi murid langsung Qiming Daozu. Pria ceroboh itu adalah murid langsung Kaisar Xuanwu. Di antara 95 orang lainnya, akan ada satu yang merupakan murid langsung Daozu Qiming. Ini benar-benar terlalu gila. Makhluk surgawi yang hadir merasa sulit untuk menerimanya. Nenek moyang Taoisme. Itulah eksistensi yang mengendalikan jalan surgawi. Murid-murid yang ingin mereka latih secara pribadi memiliki bakat, pemahaman, dan karakter yang luar biasa. Jika mereka menghabiskan cukup uang, mereka umumnya bisa menjadi makhluk surgawi. Oleh karena itu, mereka diterima sebagai murid oleh Qiming Daozu dan Kaisar Xuanwu. Sekalipun mereka lemah sekarang dan merupakan Wanxiang Zhenren, mereka hanyalah murid nominal. Namun di masa depan, mereka pasti akan menjadi murid langsung. Ketika 8 dewa sejati yang murni terkejut dan hampir 1000 dewa surgawi iri dan tak percaya, Long Wei dan yang lainnya tercengang. Banyak dari mereka tidak tahu siapa guru Kaisar Xia Agung. Namun, Kaisar Xia Agung adalah kaisar dunia yang luas, dan ia bisa mengeluarkan lusinan senjata sihir tingkat abadi sesuka hati. Jadi betapa hebatnya gurunya? Kaisar Daxia dapat berbicara dengan Kaisar Langit secara setara. Lalu bagaimana dengan tuannya? Semua orang dalam kelompok orang ini dapat menebak apa yang sedang terjadi. Dan mereka tentu saja terkejut dan fanatik. Mimpi yang tak realistis? Tempat kalian akan bertarung adalah di atas awan di luar istana. Kaisar Xia Agung menunjuk keluar istana. Wow, sebuah formasi terlarang besar seluas 10 mil muncul di atas awan di luar istana di kejauhan. Bertarunglah dalam formasi terlarang. Pertempuran hanya akan berakhir ketika satu pihak mati atau pihak lain secara sukarela mengakui kekalahan. Pertempuran pertama adalah antara Lang Changwu dari klan Changwu dan Qilong dari klan Wansho. Kaisar Xia Agung berkata,
Kalian semua bisa beristirahat di samping. Long Wei, si ceroboh kecil, kemarilah. Long Wei langsung mendengar panggilan itu, berbalik dan melihat bahwa itu adalah Pangeran Yan, dan di belakang Pangeran Yan ada sepupunya Yu Qi dan Yu Wei. Long Wei segera menghampiri. Melihat ini, si ceroboh sungguhan juga mengikutinya. Lagi pula, mereka semua dari Akademi Hitam Putih. Jika orang lain memiliki beberapa leluhur abadi dari sekte atau suku mereka, mereka semua akan mendatangi mereka. Sekalipun tidak ada leluhur abadi dari sekte itu, selama ada hubungan, beberapa makhluk abadi akan memanggil mereka. Xuan Er. Mata sipit Patriark Xuanji dipenuhi kegilaan, dan ia memancarkan suaranya. Kesempatan ini sulit ditemukan bahkan jika kau bereinkarnasi selama ribuan kehidupan. Kau harus berusaha sekuat tenaga untuk masuk 3 besar. Jika kau bisa menjadi murid Qiming Daozu, maka kau akan menjadi penyumbang terbesar bagi klan Xiaoyan kami sepanjang sejarah. Dan Patriark Tianxian klan Xiaoyan kami juga akan mematuhi perintahmu. Xiao Yanxuan tidak dapat menahan diri untuk mengirimkan pesan suara siapa Qiming Daozu? Dia adalah guru yang mulia. Kata Patriark Xuanji, beliau benar-benar orang yang sangat berkuasa di 3 alam, dan perkataannya dapat menentukan kebangkitan dan kejatuhan klan Xiaoyan kita. Jika kau mati karena ini, aku akan memastikan kau bereinkarnasi dan kembali ke klan Xiaoyanku, dan aku akan menerimamu sebagai muridku. Leluhur Xuanji menatap Xiao Yanxuan. Xuan Er, kesempatan itu sulit didapat, kau harus memanfaatkannya. Xiao Yanxuan merasakan keinginan Patriark Xuanji dan juga memahami bebannya. Jika kau berhasil, kau juga bisa menjadi orang kuat seperti Yang Mulia Kaisar, kata leluhur Xuanji penuh harap. Xiao Yanxuan mengangguk berat. Kau telah bereinkarnasi 9 kali untuk mengatasi kesengsaraan dan menjadi makhluk surgawi. Terlalu sulit untuk menjadi makhluk surgawi. Jalan di depanmu hampir buntu. Gadis, selama kau bisa menjadi murid leluhur Qiming Dao, apa kau takut kau tidak bisa menjadi makhluk surgawi? Jiuer, kau pasti punya kemampuan untuk masuk 3 besar konferensi takdir abadi ini. Meskipun klan Changuku bisa menduduki peringkat teratas di dinasti Xia Agung, mereka sudah mencapai batasnya. Keluarga kerajaan Xia Agung tidak akan pernah memberi klan Changuku kesempatan. Kecuali jika seorang dewa sejati yang murni muncul di klan Changuku. Tapi itu terlalu sulit, dan kau punya kesempatan itu sekarang. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Semua suku, sekte, dan denominasi utama berbicara kepada orang-orang mereka sendiri. Jika sebelumnya para abadi ini sangat santai dan tenang, sekarang setelah mereka tahu bahwa Qiming Daozu ingin merekrut murid, mereka semua putus asa. Mereka bahkan membenci mengapa aku tidak mengajari mereka secara langsung sebelumnya. Jika aku mengajari mereka secara langsung, kekuatan para jenius muda di pihakku mungkin akan lebih kuat. Sayang sekali mereka tidak pernah menganggap serius para jenius sebelumnya. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Long Wei dan Yu Wei saling mendekat, bahkan berpegangan tangan, dan kontak mata mereka membuat Yu Qi dan Sloppy Master tidak tahan. Adik laki-laki, adik perempuan, kalian berdua? Tuan yang ceroboh itu berkedip. Baru tahu? Yu Qi tersenyum menggoda. Long Wei dan Yu Wei saling tersenyum. Setelah hampir setahun berbagi hidup dan mati, keduanya telah mengembangkan pemahaman diam-diam. Haha, selamat. Murid-muridku dari Akademi Hitam Putih berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi ini dan menciptakan sepasang kekasih Tao. Kisah yang indah. Sang guru ceroboh tersenyum. Tuan Sloppy, Long Wei, jangan terlalu santai. Yu Qi berkata. Belum pernah dengar kalau 3 besar di konferensi takdir abadi punya kesempatan diterima sebagai murid oleh leluhur Taois merah cerah? Ini kesempatan untuk naik ke surga dalam 1 langkah. Leluhur Taois merah cerah adalah penguasa sejati 3 alam dan mengendalikan keberadaan Dao surgawi. Baiklah, kita harus berusaha meraih kesempatan itu. Sloppy Master mengangguk. Long Wei pun mengangguk, dan sekaligus bertanya dalam hati senior, saya murid dari Patriark Tao Merah Terang. Akankah beliau mengenali tangan pemetik bintang, dan menilai hubungan saya dengan Taois 3 umur panjang? Akankah ada masalah? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benakku Long Wei. Jangan khawatir. Daozu Qiming lahir dari dewa sejati kekacauan. Dia dan gurunya lahir di kekacauan bersama. Mereka telah mengalami hidup dan mati bersama dan memiliki persahabatan yang erat. Meskipun dia bukan orang yang paling dekat dengan gurunya, dia tetap memiliki hubungan yang baik. Sekalipun dia tahu hubungan antara kau dan gurunya, dia tidak akan menyakitimu. Dengan status Daozu Qiming, dia tidak akan repot-repot berurusan denganmu. Dewa sejati Keyes, bertarung melawan hidup dan mati? Long Wei bingung. Guru Tao Sanshou adalah orang yang kuat di 3 alam. Dan Patriark Tao Qiming juga orang yang kuat di 3 alam. Apakah mereka juga perlu bertarung melawan hidup dan mati? Aku tidak yakin tentang itu. Aku hanya tahu bahwa memang ada beberapa bahaya mengerikan di 3 alam. Tuan dan beberapa dewa kekacauan sedang bertarung bersama. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik.
Beberapa dari mereka adalah teman yang bersedia mempertaruhkan nyawa satu sama lain. Beruang berambut kuning itu menyampaikan pesan, jangan khawatir, para dewa kekacauan masih sangat bersatu. Lagi pula, Ciming Jiu Tiantu, yang kau latih diciptakan oleh Ciming Daozu. Beruang besar berambut kuning itu berkata dengan penuh emosi, tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan Ciming Daozu telah menguasai jalan surga dan menjadi Daozu. Jika sang guru masih hidup, mungkin beliau juga telah menguasai jalan surga. Leluhur Tao Ciming memiliki temperamen yang sangat baik dan terkenal di antara kelompok dewa sejati kekacauan. Jika kau bisa menjadi muridnya, kau seharusnya bisa belajar tentang guru darinya. Beruang besar berambut kuning itu selalu ingin tahu apakah Tao Sanshou masih hidup atau sudah mati. Kalau begitu, aku akan segera masuk 3 besar atau bahkan meraih juara pertama, dan berusaha sekuat tenaga agar Daozu Ciming memilihku sebagai muridnya. Long Wei menyampaikan pesan itu. Ya, beruang besar berambut kuning itu juga menantikannya. Pangeran yang tiba-tiba menoleh ke arah Master Sloppy dan bertanya melalui transmisi suara. Sloppy kecil, apakah kau juga ingin menjadi murid Master Tao Merah Cerah? Tentu saja aku harus berusaha sebaik mungkin. Tuan yang ceroboh bingung, bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan seperti itu? Jika aku melewatkannya, aku khawatir aku tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi dalam hidupku. Bagaimana kamu mempelajari kekuatan magis Wanu yang hebat? Tanya Raja Yan. Bocah gendut lusuh itu tersenyum. Ia tahu ketahuan setelah menggunakannya. Lagi pula, sihir Suanu terlalu mudah dikenali. Ia tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, "Yang mulia, saya mendapatkan sihir Suanu secara kebetulan. Saat saya berkeliaran di luar, saya memasuki sebuah gua dan mewarisinya. Saya mempelajari sihir ini." Oh, pangeran yang tiba-tiba menyadari. Dia mengerti bahwa Tuan Sloppy mungkin tidak tahu bahwa tuannya adalah Kaisar Agung Suanu. Di aula utama Istana Tianmang, para dewa mengobrol dan tertawa, sambil memperhatikan pertempuran yang terjadi dalam formasi terlarang di atas awan di luar istana. Putaran pertama pertempuran sedang berlangsung. Pertarungan pertama adalah antara Chang Wujiu dan Qilong. Pertarungan ini sangat brutal. Keduanya adalah dewa dan iblis. Qilong harus mengakui kekalahan ketika kekuatan dewanya hampir habis. Namun, ia jelas tidak mau menyerah. Leluhur abadi dari Sekte 10.000 binatang melihat pemandangan ini di aula utama dan menggelengkan kepala serta mendesah enggan. Kesempatan itu hilang begitu saja. Di pertandingan kedua, Mu Zhenren bertarung melawan Zuan Suiki. Zuan Suiki menggunakan teknik terlarang untuk bertarung mati-matian. Tetapi Mu Zhenren menunjukkan belas kasihan dan hanya melukai Zuan Suiki dengan serius di saat-saat kritis, tetapi tidak membunuhnya. Zuan Suiki pun terpaksa mengakui kekalahan. Jelaslah bahwa setiap permainan adalah pertarungan. Siapa yang bisa menahan godaan murid-murid Daozu? Lu Dongbin menggelengkan kepala dan mendesah, mendongak dan meneguk segelas anggur. Tapi siapa tahu, bahkan jika mereka menjadi murid Daozu, mereka tetaplah murid. Sang guru membimbingmu sampai ke pintu, tetapi terserah padamu untuk berlatih. Para ahli di 3 alam, mereka semua mencapai kesuksesan dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Kau, El Dongbin, bicara tanpa rasa sakit di pinggangmu. Kau punya 2 leluhur Dao di belakangmu, dan bahkan leluhur Dao yang mengajarimu jauh lebih banyak. Kau mendesah di sini. Beidi Xianwen sedikit kesal. Aku, orang tua, sudah tidak tahan lagi. Kau cemburu. Lu Dongbin melirik Dewa Utara. Cemburu? Apa-apaan ini? Aku juga seorang dewa yang murni. Kau punya kemampuan untuk menjadi seorang patriark Tao. Aku, seorang lelaki tua, akan mengagumimu dan bahkan datang ke rumahmu untuk mendengarkan khotbahmu dan memperlakukanmu sebagai guru, kata lelaki tua abadi dari utara. Dasar orang tua tak tahu malu, aku benar-benar telah menjadi patriark Tao. Apakah aku bersedia berkhotbah kepadamu tergantung pada suasana hatiku. Begitu Lu Dongbin mengatakan ini, ia merasa itu terlalu berlebihan. Lagi pula, tidak semudah itu untuk menjadi patriark Tao. Ia bahkan belum menguasai Dao Surgawi. Ia langsung menunjuk keluar dan berkata, "Lihat, murid Kaisar Suanu juga telah naik ke panggung." Pertandingan ke-6 adalah antara Sloppy Master dan Yunyo Master. Pria sejati Yunyo memang wanita tercantik di dunia, tetapi ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan pria sejati Lati. Untungnya, pria sejati Lati berbelas kasih, sehingga pria sejati Yunyo dapat menyelamatkan nyawanya, mengakui kekalahan, dan pergi. Kaisar Xia Agung duduk tinggi di aula, menunduk, dan berkata dengan tenang pertandingan ke-41, Long Wei dari Akademi Hitam Putih melawan Zhu Xiang dari Sekte Teratai Merah. Suaranya tidak hanya bergema di aula, tetapi juga di alun-alun kekaisaran, suara agung yang mulia kaisar bergema. Tim-tim dari 3.600 negara dan 4 lautan semuanya menatap ke langit. Ada cermin air raksasa di langit, dan di cermin air itu tergambar pemandangan pertempuran dalam formasi terlarang di atas awan. Adik junior, lebih baik kau berhati-hati. Di dalam aula,
Guru yang ceroboh itu berkata sambil tersenyum. Zhu Xiang dari sekte teratai merah ini adalah dewa dan iblis yang sedang memurnikan tubuhnya. Dewa dan iblis yang memurnikan tubuh mereka adalah yang paling sulit dihadapi. Guru Yunyo yang baru kutemui sedang memurnikan aliran qi-nya, yang lebih mudah. Long Wei, hati-hati. Yue juga menatap Long Wei. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapat juara pertama. Long Wei segera berdiri dan berjalan keluar. Pada saat ini, seorang pemuda yang duduk bersila di belakang leluhur abadi surgawi lainnya juga berdiri dan berjalan keluar. Pemuda ini tampak liar, seolah-olah belum pernah bangun, tetapi ia adalah putra suci pertama dari sekte super, teratai merah, dan kekuatannya memang luar biasa. Dunia luar hanya tahu sedikit tentangnya sebelumnya, dan ia baru menjadi terkenal di konferensi takdir abadi ini. Dia keluar, dia keluar. Mu Zishuo mendongak dengan gembira. Lihat, kakak senior Long Wei keluar. Saudara Long Wei sangat kuat. Zhu Xiang dari sekte teratai merah bukan tandingannya. Saudara Long Wei akan memenangkan tempat pertama. Beishan Bai Wei juga sangat gembira. Tentu saja ia senang melihat saudara baiknya membuat kemajuan di jalur kultivasi keabadian. Oke, Akademi Hitam Putihku akan menjadi terkenal dalam sekejap. Terkenal dalam sekejap. 5 dewa gila sangat bersemangat dan girang. Tuan. Mata Xiao Qing juga berbinar. Bai Shuizi mendongak. Jantungnya berdebar kencang saudaraku. Jika kau masih hidup, alangkah senangnya melihat Long Wei bersinar begitu terang di konferensi takdir abadi seluruh dinasti Xia Agung. Di atas awan, dalam formasi terlarang. Long Wei dan Zhu Xiang dari sekte teratai merah muncul dalam formasi terlarang. Zhu Xiang berpakaian sangat santai, jubahnya sangat longgar, bahkan memperlihatkan sebagian besar dadanya. Ia menatap Long Wei seolah-olah belum bangun, lalu mendesah pelan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di pertempuran pertama. Kudengar kau adalah salah satu orang tersulit di konferensi takdir abadi ini. Di lukisan gunung dan air Ming Yue, aku beraksi bersama rekan-rekan muridku, dan tidak ada yang memaksaku menggunakan jurus pamungkasku. Tapi siapa sangka aku harus menggunakan jurus pamungkasku di pertempuran pertama. Kau beruntung sekali kalah dari jurus pamungkasku. Zhu Xiang, kata Long Wei, tahukah kau siapa dirimu di mataku? Apa? Zhu Xiang tertawa enteng, setumpuk kotoran? Semut? Naga? Atau? Tidak, di mataku, kau adalah senjata ajaib tingkat abadi. Long Wei tersenyum. Ledakan. Begitu selesai berbicara, Long Wei mengguncang tubuhnya dan langsung berubah menjadi 18 kaki tingginya. Pada saat yang sama, ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan 6 pedang ajaib muncul di tangannya. Aura yang tak berujung dan mengerikan segera menyebar. Melihat 2 orang dalam formasi terlarang di luar istana dan mendengar percakapan mereka, Kaisar Xia, Lu Dongbin dan 9 dewa murni yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Zhu Xiang ini juga bodoh dan tak kenal takut. Lu Dongbin menggelengkan kepala dan mendesah. Sebenarnya, mereka yang menyaksikan konferensi takdir abadi ini sudah memiliki gambaran yang jelas tentang siapa yang terkuat di antara 96 orang ini. Sebaliknya, 96 orang ini sendiri tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang kekuatan orang lain. Memang, Zhu Xiang hanya diberitahu oleh Patriar Abadi Surgawi dari kultus teratai merah bahwa Long Wei adalah salah satu orang tersulit dalam konferensi takdir abadi, dan kau harus berusaha sebaik mungkin dan tidak boleh gegabah. Namun Zhu Xiang sendiri belum pernah bertarung dengan Long Wei. Jadi bagaimana dia bisa tahu seberapa kuat Long Wei? Orang-orang di luar bisa melihat perkelahian itu. Sebaliknya, para Wan Xiang Zhenren dalam lukisan air Gunung Mingyue bingung dengan situasi tersebut. Bahkan Long Wei hanya bertarung dengan lebih dari 10 dari 95 orang lainnya. Tidak banyak ketegangan di babak pertama ini. Kaisar Xia mengangguk. Di babak pertama ini, aku memisahkan yang terkuat dan tidak membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Long Wei memang jauh lebih kuat daripada Zhu Xiang. Saudaraku, kurasa kau harus segera menyiapkan senjata sihir tingkat abadi. 48 orang pertama masing-masing membutuhkan senjata sihir tingkat abadi. Di Hao tertawa. Ngomong-ngomong, apakah 48 senjata sihir tingkat abadi yang kau siapkan itu tingkat rendah atau tingkat menengah? Tentu saja kualitasnya rendah, kata Kaisar Xia sambil tersenyum. Aku tahu itu. Di Hao mengangguk. Kau pikir kau mampu membeli senjata abadi kelas rendah? Aku membawa senjata abadi yang kuberikan kepada orang lain, dan yang terburuk adalah yang kualitasnya paling tinggi. El Dongbin melirik Kaisar Xia yang tak berdaya. Aku punya begitu banyak orang di bawah komandoku, dan aku harus memimpin seluruh dunia. Ini tidak mudah. Aku tidak bisa begitu saja membuang senjata abadi ini. Kau, El Dongbin, begitu bebas dan mudah. Dengan ledakan amarah Long Wei, Zhu Xiang dari sekte teratai merah dibunuh oleh 6 pedang abadi dan dikalahkan secara menyedihkan tanpa kemampuan untuk melawan. Aku menyerah, teriak Zhu Xiang keras, lalu menatap Long Wei, seolah ingin mengenangnya di dalam hatinya. Kekalahan ini terlalu tragis. Baiklah, aku punya senjata ajaib tingkat peri.
Long Wei segera kembali normal, lalu meninggalkan formasi terlarang dengan santai, berjalan ke aula, dan kembali ke belakang Pangeran Yan, tetap dekat dengan sepupunya, Yu Wei, dan yang lainnya. Tak lama kemudian, seluruh 48 pertempuran berakhir. Babak pertama pertarungan ini umumnya mudah. Lagi pula, Kaisar Xia memasangkan lawannya dengan satu yang kuat dan satu yang lemah, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk memilih yang terkuat. 48 dari kalian yang memenangkan ronde pertama duel akan mendapatkan senjata ajaib tingkat peri. Aku akan memberikannya sekarang. Kaisar Xia Agung, yang duduk tinggi di aula, melambaikan tangannya, dan senjata ajaib yang kuat berterbangan satu demi satu, termasuk tali, pedang terbang, lonceng, piring, paku, kop panjang, jarum halus, palu, segel, tongkat panjang, pita, pengocok, pakaian warna-warni, pasir. 48 senjata sihir tingkat abadi terbang ke arah setiap orang. Yang terbang ke arah Long Wei adalah sebuah pedang ajaib. Energi pedang mengelilingi pedang ajaib itu dan mengembun menjadi sosok seorang laki tua, yang menatap Long Wei dengan rasa ingin tahu. Ini, Long Wei mengulurkan tangannya dan meraih pedang ajaib itu, merasakannya sedikit. Lagi pula, Long Wei telah melihat lampu api ilahi rambut hijau dan pedang seribu sapi, dan dia merasa bahwa fluktuasi pedang abadi ini dan lampu api ilahi rambut hijau serupa. Seharusnya pedang abadi tingkat rendah. Long Wei berpikir dalam hati, tapi pedang ini adalah pedang terbang yang hebat dalam menyerang dan membunuh. Apakah Kaisar Xia memberiku pedang abadi ini karena aku seorang pedang abadi? Ya, kurasa pedang ini bernilai 3 hingga 5 juta kilogram yuannya. Senjata sihir tingkat abadi yang dianugerahkan memiliki tingkat yang lebih rendah, yang juga sudah diduga. Lagi pula, 12 yang pertama diberi puluhan juta kilogram cairan saripati. Bagi 48 orang pertama adalah masuk akal untuk memberi mereka tingkatan yang lebih rendah yaitu peringkat abadi. Terima kasih, Yang Mulia. Long Wei dan 48 orang lainnya berlutut dan berkata serempak lagi. Beberapa dari mereka dengan kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka. Tingkat rendah tingkat abadi? Tidak semua dari mereka, para Wan Xiang Zhenren, seberuntung Long Wei. Banyak makhluk abadi yang tersebar tidak memiliki senjata sihir tingkat abadi, jadi sungguh luar biasa bagi mereka untuk memilikinya. Wow, Kaisar Xia tersenyum dan mengangguk. Dan seketika, tetesan hujan warna-warni muncul di atas Long Wei dan yang lainnya. Tetesan hujan itu jatuh ke Long Wei dan yang lainnya. Dan energi serta kekuatan suci yang terkuras semuanya pulih, dan yang terluka pun segera pulih. Meskipun semua orang memiliki beberapa ramuan, Kaisar Xia sendiri yang mengambil tindakan, jadi Long Wei dan yang lainnya masih sedikit bersemangat. Berdiri, kembali dan istirahat, lalu bersiap untuk kompetisi berikutnya, kata Kaisar Xia. Long Wei dan yang lainnya kembali satu persatu. Long Wei dan Tuan Ceroboh secara alami kembali ke sisi Pangeran Yan. Tak lama kemudian, Kaisar Xia memberi perintah untuk memulai babak kedua pertempuran. Sekarang kita mulai ronde kedua duel, kata Kaisar Xia dengan tenang. Pertandingan pertama adalah antara Xiang Tian Xiao dari klan Xiang Tian dan Zuan Shui Gan dari klan Zuan Shui. Xiang Tian Xiao adalah satu-satunya yang tersisa dari klan Xiang Tian di konferensi takdir abadi ini. Zuan Shui Gan juga satu-satunya yang tersisa dari klan Zuan Shui di konferensi takdir abadi ini. Kedua suku kuno itu berharap anak-anak mereka dapat menang. Akan tetapi, pertarungan tersebut diputuskan hanya dalam waktu singkat, dan Xiang Tian Xiao mengalahkan Zuan Shui Gan dengan keuntungan yang jelas. Xiang Tian Xiao sungguh kuat, puji master yang ceroboh sambil melihat keluar aula. Ya, Long Wei mengangguk. Dia mengikuti dao pedang yang agung. Dao pedang sebanding dengan dao pedang. Bahkan lebih arogan dan mendominasi. Xiang Tian Xiao sangat berani, dan ilmu pedangnya sama seperti dirinya. Dia memang lawan yang kuat. Dia lawan yang kuat. Sloppy Master juga mengangguk. Pertandingan kedua adalah antara kultivator independen manusia sejati batu hitam dan manusia sejati Danzu dari Laut Timur, kata Kaisar Xia. Danzu yang abadi, yang tampak seperti peri dari Istana Bulan, mengerutkan kening setelah mendengar ini, tetapi tetap berjalan menuju formasi terlarang di luar aula. Dan Heishi yang abadi masih sama seperti biasanya, bertelanjang kaki, botak, berkulit gelap, memegang tongkat bengkok, dan berjalan keluar dengan senyum damai di wajahnya. Kaisar Xia benar-benar membiarkan Tuan Danzu dan Tuan Heishi bertarung? Menurut ronde pertama, Kaisar Xia biasanya menempatkan yang kuat dan yang lemah bersama-sama agar yang kuat tidak bertemu terlalu dini. Long Wei menggelengkan kepalanya. Sepertinya di mata Kaisar Xia, kekuatan Tuan Danzu seharusnya berada di peringkat 24 terbawah dari 48. Ya, meskipun Danzu Zhenren terkenal, dia bukanlah pemurni tubuh dewa atau iblis. Sloppy Zhenren juga berkata, dibandingkan dengan pemurni tubuh dewa atau iblis, pemurnian Qi masih kurang, terutama karena semua orang di konferensi takdir abadi ini adalah monster yang tak tertandingi. Kekurangan pemurnian Qi bahkan lebih jelas. Long Wei mengangguk. Ya, hal ini masih berlaku hingga saat ini.
Setelah para dewa dan iblis memurnikan tubuh mereka dan melewati masa kesengsaraan, mereka telah menjadi dewa. Dewa berada pada level yang sama dengan dewa yang murni. Dapat dilihat betapa besarnya keuntungan para dewa dan iblis pada tahap pemurnian tubuh selanjutnya. Pertarungan antara Master Heishi dan Master Danzu sangatlah aneh. Hanya dengan formasi tongkat fuksi, Heishi Zenren tak mampu melawan balik, dan akhirnya menyerah. Dari awal hingga akhir, Heishi Zenren tak terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Sungguh guru batu hitam yang mengerikan. Hal ini membuat Siamang Zishan, Long Wei, Guru Jiuxi, Chang Wujiu, dan sekelompok jenius lainnya diam-diam mengingatnya. Satu kompetisi demi kompetisi. Di antara mereka, ada juga karakter yang diam-diam ditakuti oleh Long Wei dan yang lainnya. Bahkan ada yang tidak begitu familiar, seperti Master Jinwu, Master Guiyuan, Master Qianyi, Delel. Faktanya, mereka yang bisa masuk ke 24 besar saat ini semuanya sangat menakutkan. Pertandingan ke-24, kultivator biasa Dao Nu Zenren versus Suemo Zenren dari Sekte Potian. Ini adalah permainan terakhir babak kedua. Setan darah itu cukup memukau. Darah dan kegilaannya telah membuat para penonton mengingatnya dengan jelas. Tetapi, dia kalah telak. Hanya 2 tebasan. Tebasan pertama membuat Blood Demon terhuyung mundur, masih berusaha melanjutkan pertarungan. Namun, tebasan kedua sudah membelah tubuhnya menjadi 2. Blood Demon yang terbelah 2 itu langsung berteriak menyerah. Apa? Bagaimana mungkin? Long Wei, Master Sloppy, Siamang Zishan, Master Batu Hitam, Master 9 Kematian dan yang lainnya semuanya terkejut, dengan tatapan serius di mata mereka. Musuh yang kuat. Musuh yang sangat kuat. Tak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka benar-benar yakin bisa mengalahkan Master Buddha Pedang yang misterius ini. Master Dao Nu adalah seorang pria berjubah hitam yang memegang parang. Ia tampak dingin dan diam, tanpa kehadiran seorang pun. Namun kali ini, ia menunjukkan ketajamannya saat berhadapan dengan Master Suemo. Kultivator biasa ini, seharusnya murid teman baikku. Sebelumnya dia pendiam, dan kupikir dia hanya punya nama tahu yang sama. Tapi dengan 2 tebasan pedang tadi, ditambah identitasnya sebagai kultivator biasa, seharusnya tidak ada keraguan. Mata Lu Dongbin berbinar, dan ia memuji sambil tersenyum. Teman baikku pernah menyebutkan muridnya kepadaku, mengatakan bahwa murid ini menamakan dirinya sendiri, Buddha Pedang. Bersumpah untuk mengabdi pada Dao Pedang, mengintegrasikan semua Dao lainnya ke dalam Dao Pedang, dan bersedia menjadi Buddha Dao Pedang. Oh, menarik. Mata Tuan sejati Ciji berbinar. Donghua, siapa temanmu? Ah, cuacanya bagus sekali hari ini. Lu Dongbin tiba-tiba mendongak ke kehampaan tak berujung di atas. Tuan sejati Ciji tiba-tiba tidak berdaya. Kaisar Xia dan yang lainnya tak kuasa menahan tawa, tetapi mereka juga mendengar bahwa El Dongbin tidak mau menyebutkan identitas sahabatnya ini. Diperkirakan sahabatnya ini berada di kubu musuh bersama Guru Tao di belakang El Dongbin. El Dongbin berteman dengan seluruh 3 kerajaan, dan bahkan berani berteman dengan beberapa iblis jahat yang bermusuhan. Ada beberapa kultivator independen kali ini, kata Kaisar Xia, Master Dao Nu salah satunya. Beberapa dari kultivator independen ini adalah kultivator independen sejati, dan beberapa mungkin berasal dari dunia lain. Dari manapun mereka berasal, karena mereka berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi ini, mereka harus diperlakukan dengan adil. Tapi Buddha Pedang ini tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat, yang membuatku sakit kepala. Kaisar Xia menggelengkan kepalanya. Aku sudah tahu kekuatan mereka sebelumnya, dan aku sudah punya rencana untuk pertarungan di ronde ketiga. Tapi kekuatan Buddha Pedang ini di pertarungan terakhir ronde kedua membuatku bingung harus berbuat apa. Aku punya saran, kata Lu Dongbin tiba-tiba. Hah? Semua orang menoleh. Buddha Pedang ini pasti yang terkuat di Jalan Pedang, di antara 24 orang yang tersisa. Lu Dongbin mendesah, dan pasangan tahu dari gadis yang kusuka, Long Wei, adalah yang terkuat di Jalan Pedang. Salah satunya adalah Pri Pedang, dan yang lainnya adalah Iblis Pedang. Akan seru melihat mereka bertanding. Kaisar Xia pun tertawa setelah mendengar ini 24 orang ini semuanya sangat cakap. Aku pusing memikirkan siapa yang akan kulawan dengan Dao Nu Zenren. Karena kau, El Dongbin, sudah bicara, biarkan Long Wei melawan Dao Nu. Long Wei, Yu Wei, Sloppy Master, dan Yu Qisiwei semuanya berdiskusi dengan tenang, membahas masing-masing dari 24 lawan teratas. Mu Zhen selalu bertahan, melawan musuh dengan para jenderalnya dan menutupi air dengan tanah, tapi dia menang begitu saja. Yu Qisiwei mendesah, rasanya orang ini bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tubuh 9 dewa abadi itu seperti senjata ajaib, musuh tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tuan Jinwu juga sangat ganas. Dao Nu Zenren itu sama mengerikannya. Long Wei, Kaisar Xia tidak akan mengatur agar kau bertarung melawan tuan yang ceroboh itu, kan?
Kaisar Xia tidak akan mampu melakukan itu kecuali kakak laki-lakiku dan aku sama-sama berhasil masuk 3 besar. Bicarakan tentang itu. Tak satu pun dari mereka mudah diganggu. Lagi pula, mereka yang berhasil masuk 24 besar sebenarnya hampir semua orang yang diperhatikan Kaisar Xia. Meskipun Long Wei, Truman Jiuxi, Truman Heisi, Xia Mangzishan, dan lainnya tampak paling memukau, yang lainnya tak jauh berbeda. Mereka mungkin menyembunyikan beberapa jurus spesial, atau membuat terobosan di medan perang. Pada titik ini, segalanya tidak pasti. Tunggu 24 orang, Kaisar Xia tiba-tiba berbicara. Seluruh aula utama Istana Siamang langsung hening, dan semua orang mendengarkan dengan saksama. Saat percakapan semakin dekat, para dewa yang hadir menjadi lebih berhati-hati. Lagi pula, seorang murid Kaisar Suanu telah muncul di konferensi takdir abadi ini. Dan salah satu dari 3 teratas pastilah murid Dao Zhu Qiming. Di babak ketiga kompetisi 1 lawan 1 ini, masing-masing dari 12 pemenang akan menerima 10 juta kilogram yuan cair. Kaisar Xia berkata dengan tenang, saya harap kalian akan berusaha sebaik mungkin. Jangan biarkan usaha kalian sia-sia saat ini. Long Wei dan 24 orang lainnya menunggu dengan napas tertahan. Pertandingan pertama di babak ketiga adalah antara Long Wei dari Akademi Hitam Putih dan kultivator independen Dao Nu Zhenren, ujar Kaisar Xia. Wah, wah, wah. Semua mata tertuju pada Long Wei dan Dao Nu Zhenren. Wajah Yu Qisiwei dan Yu Wei berubah. Mereka berdua menatap Long Wei. Long Wei adalah orang terpenting bagi mereka. Meskipun mereka sangat mempercayai Long Wei, Dao Nu Zhenren sebelumnya memang terlalu menakutkan. Dan sepertinya mereka belum melihat batas Dao Nu Zhenren. Long Wei dan Dao Nu keduanya berjalan menuju formasi terlarang di luar aula. Apakah mereka berdua? 3.600 orang dari seluruh dunia yang berkumpul di Imperial Square semuanya bersemangat tinggi saat ini. Tahun sebelumnya, mereka terkadang punya waktu luang untuk makan dan minum. Tetapi ketika 96 orang terakhir berjuang untuk kemenangan, seluruh konferensi takdir abadi mencapai momen seru terakhirnya. Apalagi sekarang hanya tersisa 24 besar. Masing-masing dari mereka adalah jenius yang luar biasa. Dan konferensi takdir abadi kali ini jauh lebih memukau daripada sebelumnya. Mereka yang berhasil masuk 24 besar kali ini biasanya masuk 3 besar di konferensi takdir abadi sebelumnya. Kebanyakan orang seperti Sloppy Master, Knife Slave, Golden Crow Master, Nine Death Master, DLL, sebenarnya tidak siap untuk datang. Karena suatu induksi misterius yang membuat para penjahat tak tertandingi ini berkumpul di sini. Tuan Buddha Pedang ini pernah membunuh Tuan Iblis Darah, dan itu semudah memotong melon dan sayuran. Kekuatannya mengerikan. Long Wei juga salah satu orang paling mempesona di dunia Mingyue Shanshu itu, dan kekuatannya juga sangat kuat. Jika keduanya bertarung, itu akan benar-benar sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Semua orang tidak dapat menahan napas. Para dewa dan murid Akademi Hitam Putih, kekuatan yang memperoleh ketenaran dalam konferensi takdir abadi ini, juga merasa gugup, karena yang bertarung di atas adalah rekan murid mereka, Long Wei. Guru. Xiao Qing menatapnya. Long Wei. Beishan Bai Wei juga menatap sahabatnya. Saat pertama kali bertemu Long Wei masih remaja di Anshan, tetapi sekarang ia telah menjadi pusat perhatian seluruh dinasti Daxia. Tersegel di dalam formasi. Berdiri di atas awan, Long Wei dan Dao Nu saling berhadapan dari kejauhan. Long Wei mengamati Buddha pisau itu dengan saksama. Pria berjubah hitam yang memegang parang di depannya tampak sangat tenang, bagaikan air yang tenang. Auranya sangat terkendali. Memang mudah untuk diabaikan. Saat ini, dia masih bisa setenang itu, dan tatapannya setenang laut. Jika seseorang bisa mencapai kondisi mental seperti itu, akan sangat buruk jika dia tidak meledak. Aku bahkan tidak menyadarinya sebelum dia meledak. Long Wei bersikap hati-hati dan waspada. Dao Nu Zhenren juga mengamati Long Wei. Pemuda tampan berkulit binatang di depannya tampak seperti pemuda pribumi biasa di tengah padang gurun yang tak berujung, tanpa agresivitas. Namun, Dao Nu Zhenren telah menyaksikan 2 ronde pertarungan sebelumnya, jadi ia tahu betul betapa mengerikannya pemuda tampan ini saat ia meledak. Dan matanya, sedalam kolam air tak berujung, tapi ujung samar di matanya bagai pedang yang menusuk jiwa. Ini adalah remaja yang menakutkan. Lebih jauh lagi, menurut informasi intelijen yang diperoleh, pemuda ini baru berpraktik selama lebih dari 30 tahun dan benar-benar orang yang sangat jahat. Kita harus mengerahkan segenap kemampuan, ujar Taois Dao Nu dalam hati. Ia sering bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi dan telah membunuh banyak Taois Yuan Shen. Tetapi ia belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan, yaitu Taois Wan Xiang. Lakukan sekuat tenaga, kata Long Wei juga secara diam-diam. Ledakan. Ledakan. Keduanya mengguncang tubuh mereka hampir bersamaan, berubah menjadi raksasa setinggi 180 kaki dan raksasa setinggi 20 kaki. Jelas, Long Wei memiliki waktu yang relatif singkat untuk berpikir di tanah Fatian Siang, yang agak kurang.
Lalu mereka berdua memperlihatkan kekuatan supranatural mereka di saat yang bersamaan. Kemampuan untuk mengendalikan langit dan bumi, 3 kepala dan 6 lengan ini adalah 2 kekuatan magis yang beredar luas di 3 alam. Dan juga apa yang harus dipelajari oleh hampir setiap ahli sejati pemurnian tubuh dewa dan setan. Swos! Swos! Keduanya langsung menyerbu satu sama lain bagai 2 dewa dan iblis dalam sekejap. Long Wei memegang 6 pedang ajaib, dan Guru Tao Dao Nu memegang 6 parang. Saat mereka mendekat, keduanya juga menunjukkan kekuatan magis mereka yang dahsyat. Long Wei tentu saja tidak menyembunyikan kelemahannya, dan dia sudah menggunakan Star Picking Hand.